Kastil Besi Hitam Bab 1241, Jos Dewa Kuno. Kedatangan Zhang Tai membuat seluruh Saint Petersburg gempar. Di malam hari, seluruh kota ditutupi dengan lentera warna-warni dan karnaval. Istana musim panas juga mengadakan perjamuan malam yang megah. Mereka mengadakan perjamuan malam ini untuk menyambut kepulangan Zhang Tai dan merayakan kerajaan suci Islandia yang telah mengatasi krisis yang disebabkan oleh kerajaan cahaya suci. Meskipun Zhang Tai tidak memberitahu mereka secara eksplisit, semua orang sangat yakin bahwa ada seorang ksatria surgawi yang kuat di punggung Zhang Tai, termasuk Paus Sarlin. Dengan ketergantungan seperti itu, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Oleh karena itu, semua tokoh besar di kerajaan suci Islandia menghela nafas karena mereka terlalu bersemangat. Perjamuan malam ini mengumpulkan semua tokoh besar di kerajaan suci Islandia, termasuk semua tetua, kepala klan, junior dan anggota keluarga suku beruang. Mereka yang berada di atas uskup kepala dan imam kepala gereja Dewa Kuno di Saint Petersburg serta kekasih dan selir Zhang Tai seperti Olaura, Sabrina, Mattia, Balier dan MS. Olina serta putra mahkota dan pangerannya. Di antara semua orang saat ini, selain Olaura, wanita yang paling menarik perhatian adalah 6 wanita dari klan Spencer. Dengan 6 pangeran, klan Spencer yang dikenal cantik sekali lagi mengejutkan seluruh kerajaan suci Islandia. Karena putra mahkota dan para pangeran tersebut lahir di tahun yang sama dengan fenomena aneh yang sama seperti mengeluarkan aroma aneh dan memiliki pupil berwarna hitam. Para pengikut gereja Dewa Kuno menganggap mereka sebagai sertifikat garis keturunan Dewa Kuno dan pupil hitam mereka sebagai murid Dewa Kuno. Setelah menunjukkan manifestasi misterius, mendiktekan buku abadi dan memiliki begitu banyak anak laki-laki dengan kemampuan aneh, meskipun Zhang Tai tidak berada di hutan belantara es dan salju tahun ini, reputasinya semakin terkenal. Semakin banyak rakyat jelata yang percaya bahwa Zhang Tai adalah inkarnasi Dewa Kuno. Tentu saja suku-suku yang memiliki keturunan Dewa Purba disayangi dan diberkati oleh Dewa Purba. Tapi bagaimana dengan suku-suku yang tidak memiliki keturunan Dewa Kuno? Di kerajaan suci Islandia, kecuali rubah seksi di Kepulauan Ewentra, hanya 3 suku yang memiliki keturunan Dewa Kuno, yaitu suku rubah abadi, suku beruang liar, dan suku beruang besi. Tak satu pun dari suku lain yang memiliki keturunan Dewa Kuno, bahkan suku beruang. Dahulu suku rubah abadi adalah suku elang abu-abu tempat asal Olaura, ratu kerajaan suci Islandia. Setelah Olaura terpilih sebagai ratu, suku elang abu-abu di wilayah selatan hutan belantara es dan salju berkembang pesat. Banyak suku kecil dan menengah yang memiliki hubungan darah dengan Olaura pergi dan mencari perlindungan dengan suku abu-abu atas inisiatif mereka sendiri. Setelah menyerap banyak pendatang, suku abu-abu kecil telah berkembang menjadi suku rubah, yang akan segera meningkat menjadi suku beruang. Sebelumnya, suku beruang di hutan belantara es dan salju hanya memperhatikan keturunan Zhang Tai. Dengan semakin meluasnya gereja Dewa Kuno dan penyebaran legenda tentang manifestasi misterius Zhang Tai di hutan belantara es dan salju, kepala klan dan tetua beberapa suku merasakan tekanan yang semakin besar. Meski tak seorang pun berani meragukan kepala klan dan tetua mereka, banyak orang yang bertanya, mengapa suku kita tidak memiliki keturunan Dewa Kuno? Selain itu, mereka merasa bahwa pengelolaan suku mereka harus bertanggung jawab atas hasil tersebut. Bahkan ketiga tetua suku beruang besar pun menghadapi tekanan besar yang sama. Pada saat ini, banyak wanita muda cantik yang dibawa oleh kepala klan dan tetua dari masing-masing suku beruang sedang menatap Zhang Tai karena mereka berharap Zhang Tai bisa melirik mereka. Setelah krisis yang dihadapi Kekaisaran Cahaya Suci teratasi, para kepala suku yang menyadari bahwa Zhang Tai memiliki seorang ksatria surgawi di punggungnya semakin terpesona oleh Zhang Tai. Terutama orang-orang tua dari Komite Kardinal Tetua. Sejak Zhang Tai turun dari perahu, meskipun dia tidak bermaksud untuk bersikap sombong, seseorang masih merasakan ki khusus dari ksatria bumi pada Zhang Tai. Ketika Zhang Tai meninggalkan hutan belantara es dan salju beberapa tahun yang lalu, dia hanyalah seorang ksatria besi hitam, namun, ketika dia kembali, ia telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi. Kecepatan yang luar biasa. Sejujurnya, di hutan belantara es dan salju, seorang ksatria bumi bisa memusnahkan semua suku. Orang-orang tua itu sangat yakin bahwa Zhang Tai adalah seorang ksatria bumi dan ada seorang ksatria surgawi di punggung Zhang Tai meskipun mereka mungkin tidak percaya bahwa Zhang Tai adalah inkarnasi Dewa Kuno. Dengan ketergantungan yang begitu kuat, bahkan orang bodoh pun akan memanfaatkan kesempatan ini. Oleh karena itu, atas perintah para tokoh besar saat ini, keindahan dari seluruh suku itu menjadi pemandangan indah dalam suasana pesta malam yang meriah. Para wanita yang memiliki tubuh dan penampilan terbaik di suku mereka masing-masing bersaing satu sama lain dalam kecantikan dan daya tarik dengan bernyanyi dan menari di depan Zhang Tai. Sekarang perempuan dari klan Spencer bisa melakukan itu, perempuan dari suku lain juga bisa melakukannya. Tidak ada wanita yang mau mengakui kekalahan dalam aspek ini. Perempuan dan laki-laki memiliki medan perang yang berbeda. Ketika para wanita bersaing dalam kecantikan dan daya tarik,
Para pejuang pria muda dan elit dari semua suku memasuki panggung untuk bersaing dengan keterampilan bertarung mereka dan menunjukkan keberanian mereka kepada Zhang Tai. Meski mereka tidak bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, pertarungan mereka sangat sengit. Wajar jika mereka menderita luka. Zhang Tai duduk sendirian di kursi tertinggi. Dia memahami dengan jelas pemikiran suku-suku itu. Olaura sedang duduk dekat dengan Zhang Tai di bawah tangan kirinya, yang tempat duduknya lebih tinggi dari yang lain. Yang lainnya duduk di kedua sisi Zhang Tai sesuai dengan identitas mereka. Suasana saat ini sangat meriah, namun, Zhang Tai merasa kedinginan. Dalam suasana yang penuh semangat ini, Zhang Tai menentukan pikirannya. Sebenarnya keputusan itu sudah terlintas di benaknya saat tiba di Kepulauan Ewentra beberapa hari lalu. Melihat ke-9 anak dan kekasihnya di Saint Petersburg, Zhang Tai akhirnya mengambil keputusan. Ketika dia masih muda, dia berperilaku tidak bermoral kemanapun dia pergi. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia harus memikul tanggung jawab yang berat sebagai seorang pria. Masa depan para wanita dan anak-anak ini telah lama berhubungan erat dengannya dan ditakdirkan untuk berbagi nasib yang sama dengannya. Dia harus menjaga mereka. Dalam keadaan pikiran seperti itu, Zhang Tai menjadi jauh dari keindahan dari semua suku saat ini. Saat dia mengangkat gelasnya dan mengusulkan untuk bersulang, dia melirik dingin keluar istana dengan mata bunga teratainya. Saat ini, dua pejuang pemberani dari suku beruang bermutasi dan suku beruang gunung sedang bertarung dengan sengit di istana. Ketika Zhang Tai meletakkan gelasnya, pertarungan telah berakhir. Pedang panjang prajurit suku beruang gunung terlempar oleh pedang panjang prajurit suku beruang yang bermutasi. Tak lama setelah itu, prajurit suku beruang yang bermutasi menembus pelindung bahu prajurit suku beruang gunung dengan pedang panjangnya. Meski begitu, pejuang suku beruang gunung tidak mundur. Sebaliknya, dia bergerak maju secara tiba-tiba sambil meraung dan memutar lengan prajurit suku beruang yang bermutasi dengan dua tangan yang kuat. Setelah itu, mereka menendang perut bagian bawah lawan dan terjatuh ke belakang pada saat yang bersamaan. Ketika dua prajurit pemberani bermunculan dan berniat untuk menyerang lawan dengan cara yang meniru, suara lonceng tembaga berwarna keperakan bergema di sekitar istana. Tak lama setelah itu, dua pejuang pemberani yang telah kehilangan kekuatan tempur satu tangan berhenti ketika mereka berlutut ke arah meja Zhang Tai dengan satu lutut pada saat yang bersamaan. Mereka yang memasuki ring untuk tampil semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di atas LV-10 yang bisa mengendalikan ki pertempuran dan ritme menyerang mereka. Tidak ada suku yang akan menemukan orang yang tidak sopan dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Jika ada yang terbunuh di atas ring, semangat yang mulia akan melemah. Kalian semua adalah pejuang pemberani di hutan belantara es dan salju. Kalian masing-masing dapat memiliki satu botol obat pemulihan senior dan pedang panjang rune. Zhang Tai memberitahu mereka dengan tenang. Segera setelah kata-kata Zhang Tai, dua pelayan menangkupkan kedua benda itu ke masing-masing dari dua prajurit pemberani. Terima kasih, Yang Mulia. Kedua prajurit itu menjawab dengan tenang saat mereka menerima hadiah dengan satu tangan. Setelah itu, mereka berdiri dan membungkuk ke arah lawan sebelum kembali ke tempat duduk suku mereka sendiri. Mereka tidak perlu menyembuhkan lukanya dengan obat pemulihan senior. Setelah meminum sebotol obat pemulihan sedang dan istirahat 2 hari, luka mereka pada akhirnya akan pulih. Botol obat pemulihan senior hanya dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kepala klan suku beruang gunung melirik dua wanita paling cantik dari sukunya. Saat dia ingin berdiri dan mengatakan sesuatu sambil mengertakkan gigi, Uskup Maxim yang duduk di antara manajemen gereja Dewa Kuno di seberangnya sudah berdiri dan membungkuk ke arah Zhang Tai seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Yang Mulia, Gereja Dewa Kuno telah menjadi gereja nasional Kerajaan Suci Islandia. Negara ini semakin makmur dalam segala aspek. Gereja Dewa Kuno telah memenangkan ratusan juta pengikut. Kami telah membangun ribuan gereja dan biara di hutan belantara es dan salju serta Kepulauan Ewentra. Semua pengikut Gereja Dewa Kuno berharap untuk melihat Dewa Kuno dan mempersembahkan korban kepada Dewa Kuno. Namun, kami tidak berani membuat jos Dewa Kuno dengan bebas. Yang Mulia, tolong beri kami hadiah Dewa Kuno atau spekulasi yang relevan. Saat Uskup Maxim membuka mulutnya, semua pendeta gereja Dewa Kuno saat ini berdiri dan berkata serempak, Yang Mulia. Tolong beri kami hadiah Dewa Kuno. Gereja Dewa Kuno bermula dari kitab abadi, yang menekankan pada kesempurnaan dunia spiritual individu dan ketenangan jiwa serta hati batin. Tidak ada Dewa Kuno sama sekali. Tong-tong batu yang diletakkan di luar istana abu-abu hanyalah lambang gereja Dewa Kuno. Semua pengikut gereja Dewa Kuno memperlakukan lambang itu sebagai inkarnasi Dewa Kuno dan perwakilan dari Jos. Selama bertahun-tahun, beberapa pengikut gereja Dewa Kuno secara diam-diam membuat berbagai jose Dewa Kuno sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Meski berbeda, mereka semua kurang lebih mirip Peter Hamplester. Mereka yang pernah bertemu Zhang Tai bisa membuat mereka sedikit lebih mirip dengan Zhang Tai. Sebaliknya, mereka yang belum pernah bertemu Zhang Tai sepenuhnya membuat keributan berdasarkan imajinasi mereka sendiri dan legenda tentang Zhang Tai.
Karena banyaknya Joss, para pengikut tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan. Mereka tidak tahu mana yang asli. Selain itu, lambang gereja tersebut tidak dipersonifikasikan dan tidak memiliki pengaruh intuitif. Oleh karena itu, manajemen gereja Dewa Kuno sangat menginginkan sebuah standar Joss untuk mengakhiri kekacauan di antara para pengikutnya dan membuat para pengikut gereja Dewa Kuno menjadi tenang. Itu hanya sebuah patung. Zhang Tai tidak mempedulikan hal itu. Saat Zhang Tai menyuruh Maxim dan para pendeta di Istana Abu-Abu untuk membuat keributan melalui negosiasi, suara Heller terdengar di benak Zhang Tai. Tidak perlu merepotkan. Bukankah kita punya dupa siap pakai di Castle of Black Iron? Zhang Tai memahami kata-kata Heller. Karena Jose di Castle of Black Iron dibuat oleh orang-orang yang diselamatkan olehnya pada awalnya. Joss pertama di Castle of Black Iron bahkan dibuat oleh Agan. Apakah itu? Bagus. Zhang Tai merasa bahwa masalah patung itu sepele. Namun, dia merasa tidak nyaman jika banyak orang yang memuja patungnya. Dia merasa itu seperti rumah bermain yang penuh dengan anak-anak. Dia bisa menerimanya di Castle of Black Iron. Namun, dia merasa sedikit malu karena ratusan juta orang memujanya di dunia nyata. Itu terlalu mementingkan diri sendiri dan lancang. Castle Lord telah bertekad untuk menghadapi semua ini dengan identitas aslimu, belum lagi sebuah patung. Selain itu, gereja Dewa Kuno didirikan oleh Castle Lord, tanda yang Anda tinggalkan di gereja Anda sendiri dapat dianggap sebagai souvenir. Itu lebih hebat daripada wajah yang tidak nyata, aneh, dan tidak berarti. Zhang Tai diyakinkan oleh Heller. Zhang Tai tidak berbicara. Semua orang yang hadir memperhatikannya karena mereka berpikir bahwa Zhang Tai masih mempertimbangkan citra dupa itu. Di bawah sorotan publik, Zhang Tai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tak lama setelah itu, sebuah Joss yang tingginya lebih dari 0,5 meter muncul di tangannya. Itu adalah Mithril Joss yang jelas. Joss memiliki mata yang berkilau. Dia memegang pohon kecil sapu di satu tangan dan memegang tombak di tangan lainnya. Dia berdiri di neraka yang menyala-nyala tanpa alas kaki. Sebuah pintu lengkung yang sakral dan cemerlang dibuka sementara makhluk hidup yang putus asa di neraka itu berkerumun ke dalam pintu lengkung dengan ekspresi wajah yang jelas. Joss itu mengenakan mahkota abadi yang aneh, yang ditutupi dengan pola matahari, bulan, bintang, serangga, ikan, burung, dan binatang. Saat melihat kejadian itu, semua orang yang hadir terkejut secara rohani. Terutama Paus Sarlin dan dua orang lainnya yang pernah melihat penampilan asli Zhang Tai semuanya memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Karena gambar Joss itu benar-benar sama dengan gambar Zhang Tai. Kastil Besi Hitam bab 1243, kemunculan musuh yang kuat. Semua orang yang hadir tercengang dengan apa yang mereka lihat. Termasuk mereka yang baru saja mengetahui identitas asli Zhang Tai dan mereka yang baru saja melihat garis keturunan abadi Zhang Tai yang dapat mengubah tubuh. Bahkan ketiga tetua suku beruang besar yang telah mengetahui identitas asli Zhang Tai tercengang oleh garis keturunan Zhang Tai yang dapat mengubah tubuh. Meskipun mereka tahu bahwa Zhang Tai telah menguasai beberapa keterampilan penyamaran. Mereka tidak membayangkan bahwa Zhang Tai dapat mengubah penampilannya di depan umum dengan cara yang begitu mengejutkan. Orang Hua menganggap garis keturunan abadi adalah yang paling misterius, menakjubkan, dan paling dekat dengan nenek moyang orang Hua di antara garis keturunan leluhur. Dari sudut pandang, garis keturunan abadi paling dekat dengan garis keturunan abadi. Di tempat-tempat di luar negeri Taixia yang tidak dipoles oleh budaya Hua, garis keturunan abadi sama mengejutkannya dengan perwujudan kehendak Tuhan. Dalam legenda benua barat dan di kalangan Slavia, hanya Tuhan yang bisa mengubah penampilannya di depan umum. Menurut plot yang lazim dalam epos dan mitos klasik di kalangan orang Slavia, dewa meninggalkan gunung abadi atau surga tempat ia memerintah dunia dan datang ke dunia fana dalam inkarnasi seorang laki-laki. Ia menikah dengan wanita fana dan melahirkan setengah dewa atau pahlawan yang memiliki kemampuan luar biasa. Mereka memiliki garis keturunan Tuhan, oleh karena itu, mereka memerintah dunia atas nama Tuhan. Ada banyak cerita serupa dalam budaya tradisional Slavia. Di luar imajinasi mereka, plot seperti itu bisa terjadi di depan mereka. Garis keturunan Zhang Tai yang dapat mengubah tubuh dan keistimewaan luar biasa serta fenomena abnormal putra mahkota dan 8 pangeran ketika mereka dilahirkan adalah kemunculan kembali plot dalam mitos klasik. Orang-orang ini di jamuan makan. Terutama para pengikut gereja Dewa Kuno yang saleh sangat tergetar hingga mereka bahkan tidak bisa mengendalikan diri ketika menyaksikan plot dalam epos dan mitos klasik. Zhang Tai memulihkan penampilan aslinya, namun, dia secara tidak sadar memunculkan kembali plot-plot tersebut dalam mitos-mitos klasik. Meskipun orang lain mungkin belum pernah mendengar tentang nama Zhang Tai, para ksatria di komite tetua kardinal itu sangat akrab dengan nama ini. Karena nama ini jauh lebih terkenal dibandingkan Peter Hamplester di dunia ksatria dan menjadi legenda di kalangan ksatria. Nona Olina, Laura, Sabrina dan 6 wanita klan Spencer terlalu terkejut hingga mereka menutup mulut mereka dengan tangan pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, selain beberapa orang,
Sebagian besar orang di istana-istana musim panas merasakan kepala mereka berdengung dan jantung mereka berdebar kencang, namun, mereka tetap diam dan tidak tahu harus berkata apa. Tepat di tengah keheningan, istana bergema dengan suara suci dan halus Paus Sarlin. Penampilan Tuan kita adalah miliknya sendiri, namun, yang lain tidak dapat mengidentifikasi tampilan aslinya. Tuhan kami, pencipta yang mendirikan usaha abadi datang dari timur dan selatan. Senjata Tuhan kita yang paling ampuh adalah tombak di tangannya, yang membawa kekuatan penghancur yang mengerikan seperti sambaran petir. Senjatanya akan menghancurkan semua musuh di depan kita. Sebagai identitas yang paling sakral di antara semua identitas. Dia menangkap semua kekuatan para dewa. Dia akan membawa kecemerlangan surga ke dunia fana dan membiarkan semua orang kembali ke kehormatan aslinya, tanpa memandang jenis kelamin dan ras. Ini adalah ramalan Elzida, nabi terbesar di antara orang Slavia. Setelah mendengar kata-kata Paus Sarlin, semua orang di istana kembali tenang. Zhang Tai telah kembali ke kursi kekaisarannya. Ketika dia melihat orang-orang itu saat ini, kata-katanya mengejutkan mereka sekali lagi. Mulai besok dan seterusnya, saya akan turun tahta sebagai Tsar Kerajaan Suci Islandia. Andre, putra Olaura dan saya akan menjadi Tsar baru. Andre akan naik tahta pada usia 18 tahun. Sebelumnya, Ratu Olaura akan mengurus urusan kenegaraan sambil dibantu oleh para tetua di Komite Tetua Kardinal. Yang lainnya tetap tidak berubah. Yang mulia akan turun tahta? Keputusan Zhang Tai menghempaskan istana bagaikan badai yang secepat sambaran petir. Mengapa? Mengapa? Semua orang saat ini memiliki pertanyaan yang sama. Kata-kata Zhang Tai berikut menjawab pertanyaan ini. Setelah turun tahta, saya tidak akan mengambil gelar apapun di Kerajaan Suci Islandia dan Gereja Dewa Kuno. Saya akan membawa Andre dan anak-anak lainnya ke benua timur, di mana mereka akan menerima pendidikan terbaik. Saya harap mereka dapat memikul tanggung jawab mereka sendiri di masa depan. Semua orang yang hadir segera mengerti bahwa Zhang Tai menyerahkan tahta kekaisarannya demi keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Jika Zhang Tai masih menjadi raja, maka hal itu sama saja dengan menyerahkan seluruh kerajaan suci Islandia ketika ia membawa seluruh anggota keluarganya ke benua timur. Namun, dapat diterima jika dia menyerahkan tahta kekaisaran dan membawa anak-anaknya ke benua timur untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik sebelum Tsar baru tumbuh dewasa. Semua orang memahaminya, namun, orang yang berbeda akan selalu memiliki pemahaman yang berbeda. Olaura dan para wanita lainnya memperhatikan Zhang Tai dengan ekspresi yang rumit. Zhang Tai memberitahu mereka bahwa itu adalah barangnya yang paling berharga saat ini. Hanya setelah beberapa saat, dia mewujudkan kata-katanya. Dia bisa meninggalkan segalanya di Kerajaan Suci Islandia demi hal-hal yang paling berharga, termasuk tahta kekaisaran yang sangat dikagumi dan berkuasa. Sebaliknya, Uskup Maxim dan para pendeta lainnya menerima kenyataan ini dengan sangat diam-diam. Dalam semua legenda dan mitos, ketika dewa mengungkap identitas aslinya, dia akan meninggalkan dunia fana dan kembali ke surga atau gunung abadi. Pada saat itu, tidak ada dewa yang terus terpesona oleh kekuatan di dunia fana dan duduk di singgasana kekaisaran fana. Apa yang terjadi di depan mereka membuat mitos tersebut menjadi kenyataan selangkah demi selangkah. Meskipun negara Taixia dan benua timur bukanlah surga dan gunung abadi, bagaimana dunia dewa bisa dipahami oleh manusia? Zhang Tai menjadi sangat santai pada saat ini. Dia merasa bahwa dia telah benar-benar menyingkirkan urusan tentang hutan belantara es dan salju dan memenuhi janji yang telah dia buat kepada Paus Sarlin dan yang lainnya. Dia hidup sesuai dengan Elzida yang telah melihatnya melewati labirin ruang dan waktu. Sejujurnya, Zhang Tai merasa tidak enak dengan mengambil keputusan seperti itu. Dia bahkan merasa agak egois. Dia berpikir bahwa dia hanya membawa barang-barang yang paling berharga sehingga dia dapat melindungi dan merawatnya dengan baik. Itu adalah pilihan ganda yang sederhana antara orang-orang terkasih dan tahta kekaisaran. Zhang Tai memilih yang pertama. Kerajaan Suci Islandia hanyalah sebuah negara kecil di anak benua, dan itu bukanlah apa-apa di mata Zhang Tai. Dia tidak ingin para wanitanya menyia-nyiakan hari-hari berharga mereka di tempat ini. Dunia luar menjadi lebih besar dan luas. Setelah pergi, jika Andre dan anak-anak lainnya sudah besar, mereka bisa kembali lagi jika mereka mau. Dengan kekuatan saya secara keseluruhan, apakah saya perlu khawatir barang-barang ini akan dirampok? Selain itu, setelah memiliki kapal udara pribadi, tidak sulit bagi Olaura dan wanita lainnya untuk kembali selama yang mereka mau. Apakah kamu ingin pergi dengan cara ini? Suara sedingin es terdengar dari luar dengan cara yang luar biasa ketika suasana sepi di istana. Setelah mendengar suara ini, jantung semua orang berdebar kencang sementara semua anggota komite senior kardinal mengubah wajah mereka secara drastis. Kastil Besi Hitam bab 1244, orang yang serakah. Siapa itu? Roslav, pengawal Zhang Tai meraung sambil melemparkan tombaknya ke arah sumber suara di luar istana. Karena Roslav bukan seorang ksatria,
Perasaannya tentang Ki di luar gerbang tidak sepeka perasaan para tetua dari Komite Tetua Kardinal. Sebagai pengawal Zhang Tai, tentu saja, ia harus melancarkan serangan terhadap tamu yang tidak diundang terlebih dahulu dalam kasus ini. Sebagai ahli pertempuran yang hebat, meskipun pukulan Roslav sangat kuat, tombaknya tergantung di luar gerbang istana di udara. Tak lama kemudian, tombak baja itu perlahan-lahan berubah menjadi potongan-potongan seperti pasir yang tertiup angin. Semua orang di istana terkejut dengan pemandangan aneh ini. Ketika tombak itu hanya tersisa 30 cm lagi, orang asing itu tiba-tiba melontarkan harum dingin sambil berkata, "Semut, beraninya kamu melawanku? Mengambil kembali." Tak lama setelah itu, gagang tombak tiba-tiba terbang kembali ke arah dada Roslav dengan dentuman sonik yang melengking dengan kekuatan penghancur yang jauh lebih besar. Itu terjadi secepat sambaran petir. Saat dia menyelesaikan kata terakhirnya, pegangan yang tersisa telah sampai di dada Roslav setelah menggambar garis api halus di udara dengan ledakan sonik yang melengking. Meski Roslav mengenakan armor berat, dadanya masih bisa ditembus dengan ledakan. Roslav tidak punya waktu untuk menghindar. Apalagi roh tempur tingkat 15 pun akan ditembakkan oleh serangan seperti itu. Serangan ini bisa menandingi serangan telapak tangan Zhang Tai. Namun, ketika pegangan pendeknya berukuran sekitar 16 cm dari Roslav, sebuah tangan yang bersih dan halus terulur ke sini dan mencubit pegangan itu dengan mantap seperti mencubit serangga. Suara melengking dan nyala api di istana menghilang dalam hitungan detik. Roslav yang menyelamatkan mengubah wajahnya secara drastis. Zhang Tai memperhatikan bagian luar gerbang dengan mengakhiri mata berkaca-kaca sambil mencibir, seorang ksatria bayangan yang kuat melawan petarung yang hanya sedikit lebih tinggi dari LV10. Apakah itu sikap pendeta halo kerajaan cahaya suci? Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, semua orang yang hadir saat ini memahami apa yang terjadi, dan wajah mereka berubah drastis. Jika seorang ksatria bumi tak berkompetisi di hutan belantara es dan salju, seorang ksatria bayangan jelas merupakan dewa bagi orang-orang di hutan belantara es dan salju. Sebelum bencana, para ksatria bayangan berada di puncak rantai makanan. Ksatria bayangan akan merasa jijik untuk datang ke anak benua Wai, apalagi hutan belantara es dan salju. Udara di luar gerbang istana tertutup kabut dalam hitungan detik. Saat kabut berputar, seorang manusia tiba-tiba muncul dan berdiri di udara di luar gerbang istana. Orang asing itu tinggi dan kurus dengan mahkota keagamaan emas yang aneh dan satu set jubah sutra boa religius yang sangat cemerlang yang ditutupi dengan berlian tipis dan pai permata. Selain itu, terdapat pola matahari, bulan, dan bintang pada jubah tersebut. Di bawah pantulan cahaya lampu, jubahnya berkilauan. Lebih jauh lagi, itu mungkin memiliki efek rune sebagai lingkaran cahaya cemerlang yang mirip dengan efek mata kucing yang menutupi tubuhnya, yang terlihat sangat sakral dan menakutkan. Pria itu mengabaikan orang-orang saat ini seperti melihat sekelompok semut. Namun, ketika dia melihat Zhang Tai, cahaya matanya berubah drastis. Langkah kaki rapi para penjaga yang mengenakan baju besi berat dan larinya Sifodon mendekat dari segala arah, menyebabkan riak pada kaca di atas meja. Semua penjaga di istana segera mengeluarkan senjatanya, sementara barisan penjaga segera berdiri di depan Zhang Tai dengan perisai dan tombak yang berat. Menghadapi lawan yang begitu kuat, baik para pejuang Thor's Hammer maupun para penjaga kekaisaran di istana musim panas tidak takut, sebaliknya. Mereka semua melepaskan ki pertempuran mereka sepenuhnya saat mereka menatap kesatria kuat yang melayang di udara di luar gerbang istana dengan mata berapi-api dan menunggu perintah Zhang Tai. Selama Zhang Tai memberi mereka tanda, mereka akan bergegas maju tanpa gentar. Pejuang Thor's Hammer hanya bisa bertarung sampai mati, bukannya takut mati karena hutan belantara es dan salju. Para pejuang junior di antara suku-suku yang menunjukkan keterampilan bertarung mereka di depan Zhang Tai juga telah mengeluarkan pedang dan pedang dari sarungnya dan menargetkan orang asing itu. Uskup Maxim dan pendeta gereja dewa kuno lainnya telah berdiri dan menatap ke arah ksatria bayangan itu. Sebaliknya, para penatua dari Komite Kardinal Penatua tidak memberikan tanggapan yang terlalu berlebihan. Mereka hanya memperhatikan Zhang Tai dengan tenang karena mereka semua tahu bahwa tak seorang pun di istana musim panas akan bertahan jika Zhang Tai benar-benar ingin melawan ksatria bayangan di sini. Orang-orang di perjamuan ini hampir tidak dapat bertahan hidup selama mereka terkena dampak gelombang kedua ksatria tersebut. Ksatria bayangan di kejauhan menunjukkan cibiran. Di matanya, tanggapan para pejuang Thor's Hammer dan orang-orang lain di perjamuan itu hanyalah omong kosong. Tampaknya seekor naga besar sedang mengejek semut yang sedang berjuang. Zhang Tai sedikit mengangkat tangannya untuk menghentikan pergerakan para petarung Thor's Hammer dan yang lainnya. Dia merasa lega oleh para pejuang Thor's Hammer yang meragukan dan tak kenal takut. Pada saat kritis ini, Zhang Tai yang mengetahui dengan jelas tentang kekuatan ksatria bayangan memahami bahwa para pejuang Palutor ini hanya mencari kematian. Bahkan jika seluruh Palutor dimusnahkan, ksatria bayangan itu tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Ini adalah akibat dari perbedaan kekuatan yang mutlak, yang tidak dapat ditentukan oleh kuantitas. Sebagai seorang ksatria bayangan yang kuat,
bukankah kamu memperkenalkan dirimu kepada kami dalam kasus ini? Zhang Tai bertanya pada orang asing itu tanpa rasa takut. Sebenarnya, Zhang Tai sudah mengetahui hal itu ketika dia baru saja tiba di sini. Apa yang Zhang Tai tidak bayangkan adalah krisis yang disebabkan oleh Kerajaan Cahaya Suci ini tidak teratasi dengan pemusnahan seluruh armada ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci. Sebenarnya, orang asing ini datang ke hutan belantara es dan salju bahkan lebih awal dari Zhang Tai. Dia hanya bersembunyi di suatu tempat. Pria ini adalah kekuatan yang mendominasi mutlak yang ditugaskan oleh Kerajaan Cahaya Suci ke hutan belantara es dan salju. Apa yang membuat Zhang Tai bingung adalah bagaimana seorang ksatria bayangan bisa tertarik pada hutan belantara es dan salju? Tahukah dia bahwa bongkahan bintang dewa ada di suku beruang besar? Selain alasan itu, Zhang Tai benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain untuk saat ini. Zhang Tai, tidak heran kamu adalah ksatria Hua yang terkenal di dunia ksatria. Di luar imajinasiku, kamu masih bisa tetap tenang di depan seorang ksatria bayangan. Saya Okham, pendeta lingkaran cahaya di paroki timur Kerajaan Cahaya Suci. Pria itu memandang Zhang Tai dengan cahaya mata yang berkilauan dan dalam. Meski cahaya matanya mengandung niat membunuh yang tajam, namun juga mengandung sedikit kekhawatiran. Ksatria bayangan itu melanjutkan, kamu mempunyai satu kesempatan. Selama Anda dan Gereja Dewa Kuno bergabung dengan Gereja Cahaya Suci, berjanji untuk setia padaku dan menyerahkan benda teleportasi luar angkasa yang abadi itu, aku akan membuatmu tetap hidup. Selain itu, saya akan membiarkan Anda menjadi pendeta tahta. Ini kesempatan terakhirmu. Jantung Zhang Tai berdebar kencang. Apakah dia tahu kalau aku punya Castle of Black Iron? Itu tidak mungkin. Saya memang memiliki satu peralatan teleportasi luar angkasa. Tapi apa yang kamu maksud dengan benda teleportasi luar angkasa abadi itu? Zhang Tai bertanya dengan tenang ketika banyak pemikiran terlintas di benaknya. Apakah kamu ingin membuang waktu untuk kedatangan ksatria surgawi itu? Sorot mata Okham langsung berubah menjadi berbahaya dan dia menyeringai. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa mengundang seorang ksatria surgawi misterius agar dia menghancurkan armada ekspedisi Kekaisaran Cahaya Suci, aku pikir kamu harus membayar mahal untuk itu. Selain itu, ksatria surgawi itu tidak ada di hutan belantara es dan salju. Tidak peduli seberapa cepat dia bisa terbang, dia tidak bisa muncul di sini dalam waktu setengah jam. Sebelum dia tiba, aku bisa membunuh kalian semua dan mengubah seluruh Saint Petersburg menjadi abu. Itulah harga yang harus dibayar oleh kalian semut untuk menyinggung Kerajaan Cahaya Suci. Sebagai seorang ksatria bayangan yang memerintah daerah pinggiran Kekaisaran Cahaya Suci, meskipun Okham tidak bisa menandingi seorang ksatria surgawi dalam kekuatan pertempuran. Dia pasti mengetahui kekuatan ksatria surgawi jauh lebih baik daripada orang biasa. Dia juga tidak takut pada ksatria surgawi seperti halnya rakyat jelata. Sebenarnya, Kerajaan Cahaya Suci juga memiliki ksatria surgawi. Terlebih lagi, setelah Zhang Tai mengungkap identitas aslinya, Okham telah mengetahui hampir segalanya tentang Zhang Tai. Dia tahu bahwa Zhang Tai tidak memiliki ksatria surgawi di punggungnya baik di Istana Huaiyuan, di antara teman-temannya atau majikannya. Dalam hal ini, tentu saja, ksatria surgawi itu diundang dari negara Taixia. Ksatria surgawi yang kuat itu mungkin telah kembali ke negara Taixia. Jika tidak, orang yang menduduki kursi tertinggi di Istana Musim Panas bukanlah Zhang Tai, melainkan orang lain. Selain itu, tidak masuk akal bagi seorang ksatria surgawi untuk bersembunyi di suatu tempat untuk menjaga Zhang Tai yang hanya seorang ksatria bumi. Zhang Tai bukanlah putra mahkota, dia tidak bisa menikmati perlakuan istimewa seperti itu. Setelah memikirkan semua ini, Okham segera muncul. Karena armada ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci menderita kerugian besar, jika dia tidak bisa mendapatkan apapun dari pelaku peristiwa ini, itu akan menjadi bahan tertawaan. Kau membuatku kesulitan hanya karena apa yang disebut benda teleportasi luar angkasa abadi itu? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku tidak memilikinya? Zhang Tai berkata dengan tenang. Sedangkan bagi Okham, kata-kata Zhang Tai terdengar seperti kebohongan yang paling canggung. Setelah tertawa terbahak-bahak dia berkata, jangan bilang padaku bahwa kamu bisa menyediakan air minum untuk lebih dari 100.000 orang selama beberapa bulan di peninggalan bawah tanah. Apa yang disebut sebagai perwujudan kehendak Tuhan hanya digunakan untuk menipu para idiot itu. Anda sebaiknya menjadi pintar di depan saya. Saya telah mewujudkan kehendak Tuhan yang sama selama lebih dari 100 kali. Okham menjilat bibirnya saat cahaya matanya berubah menjadi serakah. Setelah menghitung jumlah air minum yang Anda sediakan di relik bawah tanah, saya tahu bahwa Anda pasti membawa peralatan teleportasi luar angkasa yang abadi. Tidak ada hal lain yang layak saya kunjungi di hutan belantara es dan salju kecuali perlengkapan itu. Zhang Tai tiba-tiba melihat cahaya ketika dia akhirnya memahami tujuan sebenarnya dari Kerajaan Cahaya Suci untuk melancarkan serangan ke hutan belantara es dan salju. Apa yang disebut balas dendam hanyalah alasan untuk menipu orang bodoh.
Fakta bahwa aku membunuh orang malang dari Kerajaan Cahaya Suci beberapa tahun yang lalu menjadi alasan bagi Kerajaan Cahaya Suci untuk melancarkan serangan ke hutan belantara es dan salju. Sedangkan bagi Ogham, tanah, koin emas, dan populasi hanyalah sampah karena dia bisa memiliki sebanyak yang dia mau. Seorang ksatria bayangan hanya menaruh pandangan serakah pada item rahasia kuat yang tersedia. Di mata Zhang Tai, Ogham adalah sosok yang sangat licik dan bodoh. Kastil Besi Hitam bab 1245 memulai serangan. Ogham licik karena dia bisa menemukan kebenaran dari apa yang disebut sebagai manifestasi kehendak Tuhan di relik bawah tanah dari serangkaian petunjuk. Selain itu, dia juga sangat toleran dan bisa menilai keadaan serta berani mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan ketika dia tahu bahwa Zhang Tai mempunyai seorang ksatria surgawi di punggungnya. Mungkin apa yang disebut sebagai perwujudan kehendak Tuhan yang dilakukan oleh para pendeta brengsek dari Kerajaan Cahaya Suci hanyalah tipu muslihat yang digunakan untuk membingungkan orang lain. Dengan peralatan teleportasi luar angkasa. Oleh karena itu, mereka mengira bahwa semua perwujudan kehendak Tuhan adalah tipu daya yang menipu. Selain itu, setiap trik menipu didukung oleh peralatan teleportasi luar angkasa. Semakin besar dan semakin mengejutkan tipuan-tipuannya, semakin kuat pula peralatan teleportasi luar angkasa di punggung mereka. Tentu saja, penggunaan Castle of Black Iron benar-benar berbeda dibandingkan penggunaan peralatan teleportasi luar angkasa biasa. Peralatan teleportasi luar angkasa biasa ada dalam bentuk benda material. Namun, Zhang Tai telah berintegrasi dengan Castle of Black Iron. Castle of Black Iron tidak ada di dunia ini. Jika Zhang Tai ingin menggunakan Castle of Black Iron, dia hanya perlu menjalankan energi spiritualnya. Ogham berpikir bahwa Zhang Tai menggunakan peralatan teleportasi luar angkasa yang abadi untuk mencapai kinerja yang disebut manifestasi kehendak Tuhan. Dia hampir mendekati kebenaran. Ogham bodoh karena terlalu percaya pada penilaian empirisnya. Selain itu, dia sangat yakin dengan kekuatan bertarungnya yang luar biasa sebagai seorang ksatria bayangan. Selain fakta bahwa Zhang Tai tidak bisa memberikan kastil besi hitam kepadanya, yang lebih penting adalah dia lupa bahwa dunia ini tidak akan berpusat pada satu orang. Bahkan seorang ksatria surgawi atau seorang ksatria bijak mungkin berada dalam masalah, belum lagi seorang ksatria bayangan. Jika orang-orang kuat bisa menguasai segalanya, maka guru Zhang Tai bukanlah iblis alkemis yang menakutkan. Han Zhengfang seharusnya masih hidup, Kaisar Xuanyuan tidak akan hilang. Bahkan orang-orang yang jauh lebih kuat darinya tidak bisa mengendalikan nasib mereka. Bagaimana mungkin seorang ksatria bayangan berpikir bahwa dia tak tertandingi dan bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan di hutan belantara es dan salju? Tentu saja hal itu menjadi bahan tertawaan. Ogham adalah hadiah besar yang diberikan oleh dewa kepada Zhang Tai. Zhang Tai memperhatikan Ogham dengan mata sedikit menyipit sementara cahaya di matanya sama dengan cahaya di mata Ogham. Ogham mengira dia telah menangkap seekor domba gemuk, namun, dia tidak tahu bahwa dia adalah domba gemuk di mata Zhang Tai. Setelah mendengar kata-kata Ogham, Zhang Tai tidak berbicara. Sebaliknya, dia hanya memandang Ogham dengan tenang, yang membuat Ogham kesal. Di depanku, kamu hanyalah semut yang rendah hati. Hargai kebaikan saya dan kesempatan yang saya berikan kepada Anda. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Anda para bidat untuk mencapai penebusan diri Anda. Jika Anda tidak mengirimkan item tersebut kepada saya dalam waktu 10 detik, saya hanya bisa mendapatkannya sendiri. Anda sebaiknya menentukan apakah Anda akan hidup atau mati dalam 10 detik. Ogham melepaskan ki yang kuat sambil terus mengawasi Zhang Tai dengan mata elangnya yang tajam. Dan tidak menyia-nyiakan kesempatan bagi Zhang Tai untuk menunggu kedatangan ksatria surgawi yang kuat itu jika ada masalah. Dia mulai menghitung mundur, 1, 2. Saat ksatria bayangan yang kuat ini mulai menghitung mundur, banyak orang di istana menjadi cemas. Hanya pengikut gereja dewa kuno yang paling saleh yang masih menatap Zhang Tai dengan mata tegas. Orang-orang ini memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada Zhang Tai. Sebagai inkarnasi dewa kuno, bagaimana mungkin Zhang Tai diganggu oleh seorang ksatria bayangan? Apa yang disebut kebenaran manifestasi kehendak Tuhan di mulut Ogham benar-benar seperti bahan tertawaan di mata Maxim dan para pendeta gereja dewa kuno lainnya. Karena Zhang Tai sedang mewujudkan kehendak Tuhan di bawah pengawasan lebih dari 100.000 orang tanpa menggunakan peralatan teleportasi luar angkasa sama sekali. Vas suci yang digunakan Zhang Tai untuk mewujudkan kehendak Tuhan masih dipuja di Istana Abu-Abu. Bagaimana perwujudan kehendak Tuhan bisa sama dengan tipu muslihat para pendeta brengsek kerajaan cahaya suci? 3. Suara dingin Ogham seperti mengucapkan penghakiman terhadap sekelompok manusia. Kekuatan tempur menguasai dunia ksatria. Sekarang kamu dan aku sama-sama ksatria. Mari kita tentukan hasil perselisihan ini melalui cara para ksatria. Zhang berkata dengan tenang sambil melihat ke arah Ogham yang membawa ki yang kuat. Ini adalah taruhan antara dua ksatria. Selama kamu berdiri di sana dan dapat menahan serangan tombakku dengan selamat, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan.
Bahkan seluruh kerajaan suci Islandia dan gereja dewa kuno dapat dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan cahaya suci. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Ogham tertawa terbahak-bahak. Di mata Ogham, Zhang Tai hanya ingin menyelamatkan mukanya. Taruhan selalu lebih baik daripada dipaksa membuat pilihan. Selain itu, Ogham mendapat manfaat dari cara ini. Ogham sangat takut dengan ksatria surgawi di belakang Zhang Tai. Jika dia membunuh Zhang Tai, dia harus khawatir akan dibalas oleh ksatria surgawi itu. Jika Zhang Tai dan ksatria surgawi itu hanyalah mitra dagang, maka ksatria surgawi itu mungkin tidak akan memberikan tanggapan apapun terhadap kematian Zhang Tai. Namun, jika mereka adalah teman baik, ksatria surgawi itu mungkin akan menemukan masalah bagi Ogham. Jika dia membangkitkan seorang ksatria surgawi, meskipun dia memiliki kerajaan cahaya suci di punggungnya, dia tidak akan merasa baik. Zhang Tai sangat terkenal, bahkan Ogham pun mengetahui kekuatan tombak Zhang Tai. Namun, meskipun serangan tombak seorang ksatria bumi sangat kuat, serangan itu paling tidak bisa mengancam para ksatria hitam biasa. Namun, serangan tombak jelas merupakan bahan tertawaan bagi seorang ksatria bayangan. Bahkan seorang ksatria surgawi tidak bisa menjanjikan bahwa serangan tombaknya dapat mengancam seorang ksatria bayangan, apalagi seorang ksatria bumi. Setiap ksatria akan mendapatkan kesempatan langka untuk memperkuat kekuatan mereka secara keseluruhan setiap kali mereka membentuk cakra. Seperti dari semangat pertempuran menjadi ksatria besi hitam dan dari ksatria besi hitam menjadi ksatria bumi. Namun, kemajuan paling kuat secara keseluruhan terjadi ketika seseorang dipromosikan menjadi ksatria bayangan dari ksatria bumi. Ketika seseorang membentuk cakra airnya, lebih dari 70% air di tubuhnya akan dibersihkan dan beresonansi dengan unsur air di alam unsur. Setelah proses ini, tubuh seorang ksatria bayangan akan memasuki alam kuat yang tak terbayangkan. Di alam ini, bahkan jika ksatria bayangan tidak melepaskan ki pertempuran pelindungnya, dia masih bisa menandingi ksatria besi hitam dalam kemampuan bertahan. Oleh karena itu, para ksatria bayangan semuanya percaya diri. Yah, aku akan bertaruh denganmu. Aku hanya berdiri di sini, serang saja aku dengan tombakmu. Aku akan membuatmu yakin dengan tulus. Ogham berdiri di udara di luar gerbang istana sambil menyilangkan tangannya bahkan tanpa melepaskan ki pertempuran pelindungnya. Dia hanya memandang Zhang Tai seperti sedang menonton badut. Dalam hal ini, bahkan tempat duduk terdekat di istana berjarak lebih dari 50 meter dari Ogham. Para penjaga itu memegang barisan perisai berbentuk menara berat di sekelilingnya dari jarak lebih dari 50 meter. Zhang Tai mengungkapkan senyuman saat dia menjalankan energi spiritualnya. Tak lama setelah itu, tombak emas muncul di tangannya. Saat melihat tombak emas itu, Maxim dan semua pendeta lainnya langsung menahan napas. Jauhi kami, hati-hati, Zhang Tai berkata dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, orang-orang yang duduk di kursi terdekat segera kembali ke tengah istana. Para penjaga yang memegang perisai berat berbentuk menara juga mundur ke belakang dengan langkah yang rapi, termasuk para pejuang Thor's Hammer yang mengelilingi Ogham di luar istana. Ogham mengungkapkan cibiran menghina karena tanggapan orang lain seperti bahan tertawaan baginya. Saat melihat tombak emas di tangan Zhang Tai, cibirannya menjadi lebih ironis ketika dia memastikan bahwa Zhang Tai hanya ingin menyelamatkan mukanya dengan bersikap sombong. Senjata emas selalu digunakan oleh para dewa dalam mitos dan legenda. Ada banyak senjata semacam itu di kerajaan cahaya suci, namun, semuanya adalah wadah kurban dan perlengkapan keagamaan. Sebagai salah satu dari 3 pendeta halo teratas di kerajaan cahaya suci, Ogham memiliki tim penjaga kehormatan yang menggunakan senjata emas di acara-acara khusus demi wajah. Sejujurnya, emas bukanlah bahan yang bagus untuk membuat senjata. Meskipun emas memiliki daya tahan yang baik, namun terlalu lunak untuk dijadikan senjata. Meskipun mereka dapat memiliki kemampuan proses yang baik setelah dicampur dengan beberapa perak dan tembaga, mereka tidak dapat menandingi beberapa paduan senior. Apalagi mencocokkan logam mulia seperti besi ajaib jurang. Senjata emas digunakan untuk memperdaya orang-orang idiot sehingga membuat mereka kagum dan hormat. Emas tidak berharga bagi para ksatria, namun, Zhang Tai adalah ksatria pertama yang menggunakan senjata emas di dunia. Saat melihat tatapan Zhang Tai ketika dia memegang tombak emas, Ogham merasa bahwa ksatria Hua yang terkenal ini sangat mirip dengan para penjaga kehormatan di sisinya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Zhang Tai seperti melihat, "Kamu pintar, jika kamu menyerah padaku. Aku akan membiarkanmu memerintah semua pengikut lingkaran cahaya di paroki timur kerajaan cahaya suci." Zhang Tai juga menjawab sambil tersenyum, "Apakah kamu siap? Ayolah, aku." Sebelum pendeta lingkaran cahaya dari kerajaan cahaya suci menyelesaikan kata-katanya, Zhang Tai telah melancarkan serangan. Dengan suara yang memekakkan telinga, gelombang tumbukan yang tak terlihat menyapu perisai berat berbentuk menara yang berdiri di tanah, menyebabkannya berdengung seperti terkena palu yang berat. Kastil besi hitam bab 1246, kamuflase dan idiot. Gelombang tumbukan dan dentuman keras berlalu begitu cepat.
Dengan suara yang tertinggal di udara istana, semua orang yang hadir tercengang. Karena Zhang Tai dan Okham menghilang dalam hitungan detik seolah-olah mereka tidak pernah ada di sini sama sekali. Sebenarnya, sangat sedikit orang di istana yang benar-benar memahami apa yang baru saja terjadi. Di mana kedua orang itu? Bagaimana mereka bisa menghilang dari kehampaan? Apakah aku sedang bermimpi? Semua orang bertanya-tanya ketika mereka saling bertukar pandang. Dengan suara keras, dua gerbang kayu istana yang cemerlang jatuh ke tanah berkeping-keping. Pada saat yang sama, seluruh dinding kasa yang menghadap gerbang keraton beserta bangunan sepanjang 20 meter hingga ke keraton runtuh sehingga menyebabkan debu beterbangan di udara. Akibatnya, gerbang istana terhalang. Untungnya, tidak ada seorang pun dalam jarak 100 meter, terutama Olaura dan istri-istri Zhang Tai lainnya yang berada paling jauh dari gerbang istana. Selain itu, mereka dikelilingi oleh penjaga dengan perisai menara yang berat. Begitu pula dengan putra mahkota dan pangeran lainnya. Oleh karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang menderita kerugian apapun. Satu-satunya yang terluka adalah para penjaga kekaisaran yang memegang perisai berat berbentuk menara di garis depan. Karena kekuatan besar gelombang tumbukan pertama, pergelangan tangan beberapa pria mengalami dislokasi. Semua lampu fluorid dalam jarak 50 meter diledakkan, oleh karena itu, suasana di istana menjadi lebih redup. Suara keras dan runtuh serta asap yang menyebar menyebabkan kekacauan di dalam istana. Di mana yang mulia? Di mana yang mulia? Teriak seseorang. Thor's Hammer, lindungi yang mulia. Itu runtuh di luar gerbang istana. Kesuksesan besar. Kesuksesan besar. Berbagai suara terdengar di istana. Semua tetua ksatria di komite tetua kardinal segera bertindak. Paus Sarlin dan dua tetua suku beruang besar membantu Olaura, Sabrina, Olina, 6 wanita klan Spencer, dan 9 anak Zhang Tai meninggalkan istana melalui terowongan rahasia. Olaura tampak agak pucat. Saat dia menggigit bibir bawahnya dengan erat, dia benar-benar kesal. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu, dia agak khawatir tentang Zhang Tai karena dia tidak ingin pergi dari sini. Kata-kata Paus Sarlin menghentikannya untuk menolak lagi. Sebelum Yang Mulia melancarkan serangan, dia telah memberitahuku melalui cara rahasia. Dia membiarkan aku dan dua tetua suku beruang besar memimpin Ratu, Selir, putra mahkota, dan pangeran lainnya menunggu di surga di Istana Musim Panas dan mempertahankan Istana Musim Panas, Saint Petersburg. Apa yang terjadi tadi? Olaura bertanya dengan suara bergetar. Sebagai Ratu Kerajaan Suci Islandia, Olaura tidaklah lemah, dia sudah menjadi master pertarungan hebat tingkat 12. Meskipun dia baru saja duduk di sisi Zhang Tai, dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Zhang Tai dan Okham menghilang dalam hitungan detik. Seperti yang lainnya, dia baru saja mendengar ledakan dan merasakan gelombang tumbukan menyapu perisai berbentuk menara di tengah istana. Tak lama setelah itu, dia menemukan bahwa bangunan di luar istana telah runtuh. Paus Sarlin menjawab sambil tersenyum pahit, saya juga tidak tahu, ini terlalu cepat. Para pejuang Thor's Hammer yang berada di luar gerbang istana yang runtuh itu langsung bergegas maju seperti menjadi gila karena mereka ingin membuka jalan di luar gerbang. Orang-orang yang berada di dalam istana juga berkoordinasi dengan orang-orang tersebut untuk membersihkan puing-puing. Mereka membutuhkan waktu hampir 2 menit untuk melakukan itu. Minggir. Dali si beruang liar tua meraung tidak sabar saat dia melepaskan ki pertempurannya sepenuhnya. Setelah itu, dia meninju seluruh dinding istana seperti beruang liar yang biadab, membuat lubang besar di dinding. Setelah itu, dia bergegas keluar dari lubang besar dan terbang. Berdiri di udara, dia mulai melihat sekeliling istana musim panas. Bulan-bulan cerah dan bintang-bintang sedikit. Setelah tidak melihat siapapun dalam jarak 60 mil, Dali si beruang liar tua langsung mengubah wajahnya. Semua tetua komite tetua kardinal lainnya terbang satu demi satu dalam sepersekian detik. Di mana Yang Mulia? Hux bertanya setelah melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak satria terbang. Baru saja. Kepala klan dari suku beruang yang bermutasi berkata dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Itu terlalu cepat. Bahkan aku tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Kepala klan suku beruang gunung juga menggelengkan kepalanya. Apa yang kita lakukan? Paus Sarlin dan yang lainnya akan bertanggung jawab atas keselamatan di sini. Kami hanya bisa mencoba peruntungan. Saya sarankan membagi menjadi 2 kelompok, 3 orang di satu kelompok, 4 orang di kelompok lain. Kami mencari di utara dan selatan masing-masing. Jika ada situasi khusus, kita dapat melepaskan asap pertempuran ki kita. Dali si beruang liar tua sangat tegas saat ini karena dia segera menunjukkan sisi dewasanya. Dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang, mereka dapat membentuk formasi pertempuran 3-in-1. Jika mereka mencari Zhang Tai dan Okham secara mandiri, maka seorang ksatria besi hitam akan terlalu lemah di hadapan seorang ksatria bayangan. Semua ksatria suku lain saling bertukar pandang sebelum mengangguk. Dalam sepersekian detik, mereka telah terbagi menjadi 2 kelompok sebelum menuju ke selatan dan utara Saint Petersburg.
Mata telanjang manusia hanya mampu menangkap objek bergerak dalam waktu 2 milidetik. Jika suatu benda bergerak terlalu cepat untuk ditangkap oleh mata manusia secara konstan dalam waktu 2 milidetik, benda tersebut sama dengan menghilang dari kehampaan. Baru saja, Zhang Tai melancarkan serangan dengan sangat cepat. Saat dia bergerak, dia telah mencapai lebih dari 13 kali kecepatan suara. Dalam ruang observasi yang terbatas dan ruang visual yang relatif sempit antar individu di istana, ketika semua orang sedang menatapnya, saat dia bergerak, dia telah hilang dari pandangan mereka. Karena dia berada kurang dari 2 milidetik dalam pandangan semua orang. Meskipun Zhang Tai tidak memakai Chaos, dia mengenakan sepasang kaliga logam, ikat pinggang jiwa naga bulan purnama, dan sepasang gelang logam rune. Meskipun item-item ini tidak terintegrasi dengan Chaos, mereka tidak mengurangi kecepatan terbang Zhang Tai dengan kemampuan dominator ilahi. Zhang Tai bergerak cepat, namun, tombaknya bergerak lebih cepat. Zhang Tai membantu efek rune dewa tingkat master pada tombak emas seberat 680 kg yang belum pernah dia gunakan sebelumnya efek retak. Dengan jubah emas dan cemerlang, Okham memperlihatkan senyuman yang berwibawa dan teguh. Dia bahkan tidak melepaskan pertempuran pelindungnya Ki. Sungguh pemain yang bagus, bodoh. Ketika dia melemparkan tombaknya, Zhang Tai mengumpat dalam hati. Jujur saja, sulit untuk menemukan seorang ksatria bayangan sebagai target bagi dominator dewa tingkat ksatria bumi di zaman ini. Ketika para ksatria dari Komite Tetua Kardinal sedang mencari Zhang Tai dan Okham dalam dua kelompok, Okham mundur dengan kecepatan tinggi. Okham melarikan diri seperti anjing tersesat. Jubah keagamaan cemerlang yang dikenakan Okham beberapa menit yang lalu telah seluruhnya menjadi potongan-potongan kain seperti karung pecah yang diambil dari medan perang. Selain itu, terdapat lubang berdarah sebesar pukulan di perut bagian bawah, yang langsung menembus tubuhnya. Okham telah kehilangan mahkota agamanya. Rambutnya berayun tak beraturan di udara, di saat yang sama, dia terus memuntahkan darah. Dalam hal ini, Okham telah menggunakan kartu asnya untuk melarikan diri sebagai seorang ksatria bayangan cahaya kehidupan. Dengan skill ini, dia membakar sumber kehidupannya dengan kecepatan lebih tinggi. Jika tidak dalam dilema, Okham tidak akan pernah menggunakan skill ini. Karena setiap menit yang dia habiskan dalam keterampilan ini berarti umur panjangnya berkurang 1 tahun. Dengan efek cahaya kehidupan, Okham segera meningkatkan kecepatannya menjadi 8 kali kecepatan suara. Ini adalah kecepatan yang mengerikan bahkan bagi ksatria bayangan. Dalam penerbangan, kabut menyelimuti tubuhnya. Akibatnya, penerbangannya menjadi sunyi dan rahasia. Saat tubuhnya ditembus oleh tombak emas Zhang Tai, Okham tenggelam dalam rasa sakit yang menusuk. Dia tahu dia mendapat masalah besar kali ini. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang serangan seperti itu. Dia bahkan meragukan bahwa Zhang Tai adalah seorang ksatria surgawi, yang memasang jebakan khusus untuk menidurinya. Selama Zhang Tai terus menggunakan keterampilan menyerangnya, Okham yang terluka parah tidak akan pernah memenangkan pertarungan. Oleh karena itu, pada saat tubuhnya ditembus oleh tombak emas, Okham telah mengambil keputusan, yaitu menyalakan cahaya kehidupannya dan melarikan diri dari Saint Petersburg secepat mungkin dengan kelembaman ketika dia dikirim terbang mundur. Dalam penerbangan, Okham ingin menutup lukanya, namun, dia menemukan bahwa daging di dekat lukanya telah mati total seperti tersambar petir dengan efek retakan yang aneh. Oleh karena itu, meskipun dia adalah seorang ksatria bayangan yang kuat, Okham tidak dapat mengontrol fungsi fisiknya sama sekali. Yang membuat Okham semakin malu adalah energi spiritualnya mengalami badai yang mengerikan setelah terluka parah. Energi spiritualnya sangat berfluktuasi. Akibatnya, seluruh energi spiritualnya telah terganggu dan tersegel di lautan pikirannya. Akibatnya, dia tidak bisa menggunakan metode spiritual rahasia atau menggunakan perangkat telekomunikasi penginderaan jauh, belum lagi mengeluarkan obat dari peralatan teleportasi luar angkasa portabelnya. Ini adalah pertama kalinya Okham takut mati. Okham terus terbang menuju utara hutan belantara es dan salju sambil mengertakkan gigi dan menjatuhkan darah. Tanah, gunung, dan sungai melintas ke belakang di kakinya. Setelah lebih dari 40 menit dan membakar umur panjang lebih dari 40 tahun. Okham merasa bahwa dia seharusnya menghilangkan penglihatan Zhang Tai. Ketika dia ingin berhenti dan mengobati lukanya, dia mendengar suara malas Zhang Tai di belakangnya. "Ha, kamu sangat pandai terbang. Kupikir kamu bisa berdiri lebih lama lagi." Bersamaan dengan suaranya adalah Thor's Hammer seberat 6,8 ton yang menabrak pertempuran pelindung Okham dengan kecepatan lebih dari 13 kali kecepatan suara. Kastil Besi Hitam bab 1247, pemenang. Penguasa ilahi, siapa kamu? Okham berteriak habis-habisan saat matanya berubah berdarah. Pada saat yang sama, ki pertempurannya berubah menjadi mengamuk ketika dia terus-menerus menembakkan ki pertempuran yang menggelegar ke arah Zhang Tai. Sementara itu, semburan darah muncrat dari lubang berdarah di tubuhnya, menyebabkan serangannya sedikit terhenti. Hasilnya, kekuatan penghancur dari serangannya langsung berkurang sebesar 30%.
Ki pertarungan sang ksatria bayangan menghantam tanah bagaikan gelombang tumbukan sambil menggesek tubuh Zhang Tai. Dan meledakkan puncak gunung es setinggi 100 meter menjadi berkeping-keping dalam sepersekian detik. Pada saat yang sama, Okham terus-menerus mengubah lokasinya dengan cepat. Namun, Okham sia-sia. Setelah melawan Zhang Tai selama hampir setengah jam ketika dia terluka parah, Okham telah membuktikan bahwa ksatria bayangan itu kuat. Namun, saat ini, Okham hampir kehabisan tenaga. Situasi ini dapat dinilai dari serangan ki pertempurannya yang semakin tidak stabil dan pertempuran ki yang protektif. Tempat itu berada dalam kekacauan dalam jarak puluhan mil di utara hutan belantara es dan salju. Zhang Tai terbang mengelilingi Okham dengan kecepatan lebih dari 13 kali kecepatan suara saat dia terus-menerus mengubah lokasinya seperti melompati sambaran petir di udara. Akibatnya, Okham kesulitan menahan serangan Zhang Tai. Dalam pertarungan jarak dekat yang paling berbahaya, sudut pandang ksatria terbatas. Karena sudut visual Okham tidak bisa mengikuti kecepatan bergerak Zhang Tai, maka pada dasarnya dia tidak bisa mengancam Zhang Tai. Sejak awal, serangan Okham dengan kekuatan penuhnya telah dihindari oleh Zhang Tai dengan kecepatan yang sangat tinggi, paling banyak menyentuh tepi ki pertempuran pelindung Zhang Tai. Selain itu, serangan jarak jauh Okham langsung diblok oleh Zhang Tai. Sebenarnya, sejak awal, Okham belum sepenuhnya mengenai ki pertempuran pelindung Zhang Tai, apalagi menerobos ki pertempuran pelindung Zhang Tai. Ki pertempuran pelindung Sutra Raja Rock Zhang Tai kali ini mengalami ujian yang kejam. Ujian terakhir adalah pertarungan dengan Han Zhengfang. Dibandingkan pertarungan terakhir dengan Han Zhengfang, Zhang Tai kali ini lebih diuntungkan. Karena Zhang Tai saat ini jelas lebih kuat daripada saat dia melawan Han Zhengfang. Namun, Okham tidak sekuat Han Zhengfang, oleh karena itu, Zhang Tai mengambil inisiatif. Okham tidak berhasil menghentikan serangan Zhang Tai. Palutor milik Zhang Tai sekali lagi menghantam pertempuran pelindung Okham yang mudah berubah tanpa ampun. Setelah hampir setengah jam bertarung, Zhang Tai bisa menggunakan palutornya dengan lebih baik. Oleh karena itu, frekuensi serangannya secara bertahap meningkat. Dia juga bisa melepaskan lebih banyak kekuatan dengan palutor dan serangan energi kinetik dalam jarak yang lebih pendek. Pertarungan ini merupakan awal yang baru bagi Zhang Tai. Dia akhirnya merasakan efek serangan hipersonik dalam pertarungan. Kecepatan hipersonik adalah senjata dan perisainya. Suara keras palutor bergema di langit dan daratan seperti guntur. Selama dia bisa bergerak dengan kecepatan lebih dari 13 kali kecepatan suara, kekuatan penghancur palutor dari jarak lebih dari 6 mil sama dengan kekuatan penghancur dari jarak 100 meter atau 1 meter. Namun situasi terakhir ini bisa mempersingkat waktu respon lawan dan membuat lawan lebih sulit merespon serangan Thor's Hammer. Dalam pertarungan jarak dekat, Thor's Hammer akan memiliki keuntungan luar biasa ketika bisa mencapai 13 kali lebih besar dari kecepatan suara di udara. Dalam posisi tinju, kekuatan inci ditekankan, yaitu bagaimana memaksimalkan kekuatan tinju dalam jarak terpendek antara tinju dan sasaran. Saat melawan Okham, Zhang Tai juga memahami hukum kekuatan inci dalam pertarungan jarak dekat dengan Thor's Hammer. Kesempatan yang langka, jika tidak memanfaatkan sepenuhnya target dan rekan tanding setingkat ksatria bayangan ini, Zhang Tai akan merasa kasihan pada dirinya sendiri. Bahkan Okham sempat merasa bahwa dirinya dianggap sebagai rekan tanding ketika Zhang Tai menyerangnya dalam frekuensi yang semakin tinggi dengan kekuatan yang semakin besar. Itu merupakan penghinaan bagi Okham. Namun, dia tidak bisa mengabaikan penghinaan ini. Dia bahkan mulai ragu bahwa orang ini bukanlah Zhang Tai, melainkan seorang penguasa dewa dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Di dunia ini, hanya ada kurang dari 10 penguasa ilahi. Masing-masing dari mereka terkenal. Okham tidak percaya bahwa ada penguasa ilahi lain yang muncul entah dari mana. Meskipun Zhang Tai terkenal di dunia ksatria manusia, tidak ada yang menyebutkan bahwa Zhang Tai adalah seorang penguasa dewa. Oleh karena itu, Okham ragu pria di depannya ini sama sekali bukan Zhang Tai. Dengan serangan lain, palutor benar-benar menghancurkan ki pertempuran pelindung Okham dan mengubahnya menjadi ki pertempuran yang menyelubungi seperti kepingan salju sebelum jatuh berkeping-keping. Energi puluhan miliar joule tidak hanya sepenuhnya menghancurkan ki pertempuran pelindung Okham tetapi juga menghancurkan sebagian besar tulang Okham. Okham ingin mengulurkan tangannya untuk menahan serangan itu, namun, lengannya hancur oleh kekuatan Thor's Hammer yang tak tertahankan, termasuk tulang dan ototnya. Lubang berdarah itu memuntahkan darah sekali lagi. Beberapa jeroan yang pecah bahkan menyembur keluar dari lubang itu. Pada saat yang sama, mata, lubang hidung, mulut, dan telinga Okham menyemburkan darah saat tubuhnya menghantam tanah es dan bersalju dengan keras, menyebabkan retakan tanah sementara sampah es, tanah keras. Dan kepingan salju menyembur ke segala arah. Selain itu, ada lubang sedalam 30 meter di titik di mana Okham terjatuh. Ini adalah serangan terakhir Zhang Tai. Hahaha, begitu. Zhang Tai tertawa sambil bergumam. Pada pukulan terakhir, dia akhirnya memahami rahasia membuat serangan kinetik palutor dalam pertarungan jarak dekat dengan menggabungkan roh, kesadaran.
Cahaya mata, tubuh, tangan, dan palu pada saat yang bersamaan, dia dapat melepaskan serangan energi kinetik sebesar Thor's Hammer dalam jarak terpendek. Zhang Tai melirik ke arah Occam yang terbaring di lubang yang dalam. Tak lama setelah itu, Thor's Hammer menghilang saat dia terjatuh di salah satu sisi Occam yang benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan. Kastil Besi Hitam bab 1248, beban yang tak tertahankan. Kepingan salju tebal berjatuhan dari langit malam yang tersisa. Baru saja, pertarungan antara dua orang membuat wilayah udara ini cemerlang dan penuh dengan gemuruh guntur. Selain itu, tanah di sini dipenuhi lubang. Namun, saat pertarungan berakhir, lingkungan sekitar menjadi sunyi seketika. Selain kepingan salju, hanya ada angin dingin dan kencang di udara. Occam kehilangan lengannya dan mengalami pendarahan, namun, dia masih hidup. Zhang Tai menatap Occam saat dia berseru tentang vitalitas kuat dari ksatria bayangan di dalam. Bahkan 10 ksatria bumi akan dibunuh oleh Zhang Tai dalam kasus ini. Namun, setelah ditembus oleh tombak emas Zhang Tai, Occam masih bisa melawan Zhang Tai hingga sekarang. Oleh karena itu, Zhang Tai menjadi lebih berharap pada dunia ksatria bayangan. Occam menatap Zhang Tai dengan mata berdarah dan berkaca-kaca. Dia masih memiliki respons pertempuran Qi yang lemah seolah-olah dia ingin membentuk pertempuran Qi sekali lagi. Saat ini, kepingan salju terbang ke sini dan menutupi matanya, menyebabkan kelopak matanya bergetar. Occam sepertinya ingin mengambil kepingan salju ini, namun, tubuhnya bergerak-gerak sebentar karena dia hanya bisa menunggu kepingan salju itu meleleh di wajahnya dengan sedikit kedinginan. Pendeta Halos yang cukup arogan di istana musim panas tadi seperti anjing mati saat ini. Selain kesedihan, yang ada hanya ketakutan di wajahnya. Ketika sosok besar yang terbiasa dengan kekuasaan, keindahan, dan segala kemewahan di dunia menyadari bahwa dia mungkin akan mengucapkan selamat tinggal pada semua hal ini. Dia tidak akan berperilaku lebih bermartabat daripada para hooligan di jalanan. Occam menggerakkan bibirnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Sayangnya, serangan terakhir Zhang Tai terlalu kuat. Setelah menembus tubuh kuat yang dibanggakannya, bahkan pita suaranya robek. Akibatnya, dia tidak bisa mengeluarkan suara lengkap. Occam samar-samar meraung sebentar. Melalui bentuk mulutnya, Zhang Tai menebak bahwa Occam ingin berkata, "Jangan bunuh aku." Zhang Tai menyeringai sambil berjongkok di depan Occam sebagai pemenang. Tak lama setelah itu, dia melambaikan tangannya dan menghilangkan kepingan salju di wajah Occam saat dia memandang Occam dari kaki hingga kepalanya seperti bagaimana seorang tukang daging berpengalaman memandangi seekor babi besar yang gemuk. Setelah itu, dia menepuk wajah tua Occam sambil berkata dengan lembut, "Bagaimana aku bisa membunuhmu? Kamu tidak tahu betapa bahagianya aku saat melihatmu. Aku tidak akan setuju bahkan jika kamu ingin bunuh diri." Occam memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan takjub. Meskipun pendengarannya sudah rusak parah, dia masih bisa mendengar kata-kata Zhang Tai. Meskipun Zhang Tai menyatakan bahwa dia tidak akan membunuhnya, cahaya mata Zhang Tai membuat seluruh tubuh Occam berkedut. Occam ingin mengatakan sesuatu, namun, dia tidak bisa. Pada saat itu, tangan Zhang Tai tiba-tiba bergetar sementara kekuatan aneh mengalir ke tangan Occam, menyebabkan dia langsung pingsan. Tak lama setelah itu, Occam menghilang saat dia dipindahkan ke Castle of Black Iron. "Heller, orang ini domba gemuk, dia milikmu." Zhang Tai memberitahu Heller melalui cara rahasia. Setelah itu, Zhang Tai mendengar jawaban Heller sambil tersenyum, "Tuan Kastil, jangan khawatir, saya akan menjaga orang ini tetap hidup. Tapi aku khawatir aku tidak bisa memulihkannya sepenuhnya tanpa menggunakan beberapa obat senior yang dikumpulkan Castle Lord dan beberapa petarung iblis yang dibekukan di Castle of Black Iron." "Tidak masalah. Semuanya sepadan, kan? Tentu saja, dia adalah seorang ksatria bayangan. Jika tidak terluka parah oleh tombak emas Castle Lord, tidak akan mudah bagi kita untuk memindahkan seorang ksatria bayangan yang telah kehilangan kemampuan perlawanannya ke dalam Castle of Black Iron. Keserakahan adalah dosa asal manusia." 5 hari kemudian, Castle Lord akan dapat menikmati pencapaian ini. "Aku mengharapkan hal itu. Aku juga mengharapkan hal itu. Orang ini membawa banyak barang langka. Castle Lord mungkin tertarik padanya. Ini pasti panen besar." Tak lama setelah kata-kata Heller, sebuah kalung emas muncul di tangan Zhang Tai. Saat orang ini diteleportasi ke Castle of Black Iron, tidak ada satupun barang miliknya yang bisa ditutupi di depan Heller. Zhang Tai melihat kalung itu. Dibandingkan dengan bahan berharga pada kalung tersebut, lambang pada kalung tersebut lebih berharga. Lambang itu berdarah dan memiliki tekstur logam. Itu tampak seperti matahari, tentu saja, bentuknya tidak bulat sempurna seperti matahari, sebaliknya, itu seperti bunga matahari berkilau dalam lukisan abstrak. Dalam kegelapan, selama masih ada cahaya redup di sekitarnya, cahaya ungu yang dipantulkan oleh permukaan lambang berdarah matahari bisa terlihat. Selain itu, ada tanda klasik gereja cahaya suci yang tampak aneh di lambangnya. Menyentuh lambang di kalung itu, Zhang Tai perlahan merasakan kehangatan yang aneh. Terlebih lagi, kalung itu telah dibantu dengan efek rune yang kuat.
Tentu saja, Heller tidak akan memberikannya kepada Zhang Tai jika itu hanya sebuah perlengkapan rune. Setelah menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam kalung itu, Zhang Tai tahu bahwa lambang berdarah berbentuk matahari ini sebenarnya adalah peralatan teleportasi luar angkasa. Ada ruang kubik besar yang panjang, lebar dan tingginya masing-masing lebih dari 30 meter di lambang. Saat Zhang Tai menyuntikkan energi spiritualnya ke luar angkasa, dia telah melihat dua bukit batu bata emas, yang menempati lebih dari 3.000 meter kubik. Itu menunjukkan setidaknya ada 60.000 ton emas. Saat melihat bukit emas seperti itu, Zhang Tai langsung mengumpat dalam hati, FCK. Dia tahu bahwa kerajaan cahaya suci itu kaya. Pendeta Halos yang memerintah salah satu dari 3 paroki besar di kerajaan cahaya suci pasti tidak akan kekurangan uang, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa perlengkapan teleportasi luar angkasa milik seorang ksatria bayangan bisa mengandung begitu banyak emas. Betapa rakusnya orang ini, mengapa dia memasukkan begitu banyak emas yang tidak ada artinya bagi para ksatria ke dalam peralatan teleportasi luar angkasa portabelnya? Zhang Tai sangat terkejut dengan barang-barang di peralatan teleportasi luar angkasa ini. Meskipun peralatan teleportasi luar angkasa ini tidak buruk, itu masih jauh lebih buruk daripada peralatan teleportasi luar angkasa lainnya yang diperoleh Zhang Tai seperti gudang rahasia Xuanwu di kuil jiwa berdarah. Yang paling mengejutkan Zhang Tai adalah dia belum pernah melihat peralatan teleportasi luar angkasa yang begitu padat sebelumnya. Peralatan teleportasi luar angkasa berisi sekitar 35.000 meter kubik. Emas tersebut hanya menempati kurang dari 1/10 ruangan ini. Selain emas, diisi dengan berbagai item. Kristal elemen tanah, kristal elemen air, kristal elemen angin, dan kristal elemen api masing-masing menempati salah satu sudut ruangan. Sedangkan untuk seorang ksatria bayangan, kristal elemen tanah dan kristal elemen air tidak dapat lagi meningkatkan basis budidayanya. Namun, kristal unsur tanah dan unsur air menempati sebagian besar kristal unsur. Ada lebih dari 100.000 kristal elemen tanah. Jika Zhang Tai bisa memiliki begitu banyak kristal elemen tanah sebelum dia dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi, dia bahkan tidak perlu memahami metode api penyucian samsara sama sekali. Karena dia bisa berpromosi menjadi ksatria bumi hanya dengan menyerap semua kristal elemen tanah. Selain kristal unsur tanah, terdapat lebih dari 30.000 kristal unsur air, lebih dari 5.000 kristal unsur angin, dan lebih dari 1.000 kristal unsur api. Selain emas dan kristal 4 elemen ini, ada puluhan ribu kotak persegi yang terbuat dari logam mulia seperti emas, mitril, tembaga gunung, besi ajaib jurang, emas valet, platinum, dal. Kotak-kotak ini bukanlah perabot atau karya seni. Sebaliknya, mereka digunakan untuk memaksimalkan ruang ini. Kotak-kotak itu berisi harta karun yang tak ternilai harganya. Ratusan kotak di antaranya berisi berbagai cek emas dan sertifikat tentang kepemilikan tanah, istana, kastil, sertifikat saham kelompok bisnis, tambang dan pabrik kerajaan cahaya suci dan negara-negara lain di benua barat. Zhang Tai benar-benar bertanya-tanya apakah barang-barang ini dijarah oleh Ogham dari kerajaan cahaya suci atau dipersembahkan oleh orang lain. FCK, ini lebih seperti brankas bank daripada peralatan teleportasi luar angkasa portabel milik seorang ksatria bayangan. Selain barang-barang tersebut, terdapat kebutuhan hidup di ruang ini seperti biji-bijian, tangki air, dan pakaian. Lebih dari 1.000 kotak logam mahal berisi obat-obatan. Ada 3 item rahasia berwarna perak termasuk pedang panjang yang tampak aneh, helm bertanduk emas, dan tombak panjang. Saat melihat 3 item rahasia perak ini, Zhang Tai mulai merasa beruntung dengan efek kuat dari rune cracking tingkat masternya pada energi spiritual lawan. Tanpa efek ini, Ogham mungkin bisa menggunakan item rahasia peraknya. Jika demikian, akan lebih sulit bagi Zhang Tai untuk menghadapinya. Ada 2 kotak benda rahasia perunggu di ruang ini, di antaranya, Zhang Tai melihat elemen mengumpulkan matriks dalam spesifikasi berbeda. Dia bahkan melihat ikat pinggang jiwa naga bulan purnama lainnya yang sama dengan yang ada di tubuhnya. Selain itu, ada item lain yang bisa dihitung oleh Zhang Tai saat ini. Seluruh ruangan hampir terisi oleh barang-barang ini. Hanya tersedia ruang kurang dari 20 meter kubik. Meskipun kata kelebihan beban tidak digunakan untuk menggambarkan peralatan teleportasi ruang angkasa. Peralatan teleportasi ruang angkasa ini mengingatkan Zhang Tai pada sebuah truk tua yang telah kelebihan muatan berkali-kali lipat dari spekulasi di jalan pegunungan. Zhang Tai akhirnya tahu mengapa Ogham terpesona dengan peralatan teleportasi luar angkasa miliknya yang luar biasa. Mungkin orang itu sedang berpikir untuk memiliki peralatan teleportasi luar angkasa dengan ruang yang lebih besar sehingga dapat menampung lebih banyak item. Mungkin orang itu biasanya kesulitan karena terbatasnya ruang peralatan teleportasi luar angkasa miliknya. Dia harus melepaskan sesuatu setiap kali dia ingin memasukkan sesuatu yang lebih ke dalam. Ketika Zhang Tai memandangi peralatan teleportasi luar angkasa ini dengan tercengang, dia tiba-tiba memahami sesuatu, apa yang tidak dapat ditanggung oleh peralatan teleportasi luar angkasa ini bukanlah harta karun, tetapi keserakahan manusia.
Kastil Besi Hitam bab 1249, Kebenaran dan Kebohongan. Baru pada hari berikutnya, Zhang Tai perlahan-lahan terbang kembali ke Saint Petersburg. Ogham hanya membutuhkan waktu lebih dari 40 menit untuk terbang sejauh 3.600 mil dan memasuki zona tak berpenghuni di perbatasan daratan es di utara hutan belantara es dan salju. Hanya ada es, salju, dan badai di sini. Tidak ada orang lain selain Zhang Tai dan Ogham yang terlihat di sini. Bahkan hanya sedikit makhluk hidup yang terlihat di sini. Tentu saja pertarungan mereka tidak akan menarik perhatian orang lain. Para anggota komite kardinal sesepuh juga tidak dapat terbang sejauh itu dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, karena energi spiritual Ogham diganggu oleh manusia, dia bahkan tidak dapat mengirim pesan kepada anak buahnya melalui kristal penginderaan jauh. Oleh karena itu, seluruh proses pertempuran ini mengguncang sekaligus sunyi. Selain Zhang Tai dan Ogham, tidak ada orang lain di dunia ini yang tahu bahwa pertarungan telah terjadi antara seorang ksatria bayangan yang kuat dan penguasa dewa yang lebih kuat di tanah yang tertutup es di utara hutan belantara es dan salju. Zhang Tai sangat puas dengan pertarungan ini. Itu adalah panen besar baginya. Setelah pertarungan ini, Ogham menjadi tawanannya. Memanfaatkan hal ini, dia akan berpromosi menjadi seorang ksatria bayangan dengan lebih mudah. Sudah bisa ditebak bahwa dia setidaknya bisa memasuki 5 perubahan alam bumi setelah menyerap cakra air Ogham. Kekayaan peralatan teleportasi luar angkasa portabel Ogham bahkan lebih besar daripada yang ia peroleh dari klan asosiasi Tiga Mata dan Jenderal Iblis di anak benua Wai. Apa yang membuat Zhang Tai lebih yakin adalah bahwa keterampilan energi kinetik dan kemampuan dominator ilahi sudah bisa menandingi kekuatan pertempuran seorang ksatria bayangan sepenuhnya melalui ujian dan peningkatan pertarungan ini. Meskipun Ogham bukan seorang ksatria bayangan papan atas, kekuatan bertarungnya setidaknya berada di antara 3 alam perubahan bayangan dan 5 alam perubahan bayangan. Meskipun Zhang Tai melukai Ogham dengan tombak emasnya pada awalnya sebelum Ogham melakukan persiapan, ini adalah pertama kalinya dia mengalahkan seorang ksatria bayangan di depan umum dengan paksa. Berbeda dari pertarungan antara dia dan Han Zhengfang, ini adalah pertarungan penting bagi Zhang Tai. Ketika sinar matahari pertama mencapai puncak menara tertinggi di Istana Abu-Abu, Zhang Tai juga tiba di wilayah udara Saint Petersburg. Dia mulai melambat. Semalam, Saint Petersburg secara keseluruhan dijaga ketat. Melihat ke bawah dari langit, Zhang Tai menemukan bahwa pasukan dimobilisasi baik di dalam maupun di luar kota. Beberapa kapal udara tempur skala besar sedang berpatroli di sekitar Saint Petersburg. Saat Zhang Tai tiba di sana, dia telah ditemukan. Seorang ksatria bergegas ke langit ke arahnya sementara beberapa kapal udara pertempuran juga terbang ke arahnya dari jauh. Yang mulia, Penatua Tols menyapa Zhang Tai dengan kejutan besar sambil melanjutkan, apakah Anda baik-baik saja? Tentu saja aku baik-baik saja. Oh, apakah ada masalah tadi malam? Apakah semuanya baik-baik saja? Kami semua baik-baik saja. Tidak ada masalah. Setelah mendekati Zhang Tai, Penatua Tols memandang Zhang Tai dengan hati-hati dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah memastikan bahwa Zhang Tai baik-baik saja, dia akhirnya menjadi tenang ketika dia bertanya, Yang Mulia, apakah Anda sudah bertemu Dali dan para tetua lainnya? Tidak. Di mana mereka? Jawab Zhang Tai ketika mereka terbang kembali menuju istana musim panas. Setelah kapal udara tempur itu mendekati Zhang Tai, para kru melihat dengan jelas ekspresi Zhang Tai. Tak lama setelah itu, para pejuang di kapal udara pertempuran itu bersorak ketika kapal udara mereka berbalik. Tadi malam, setelah Yang Mulia dan Ogham meninggalkan istana musim panas, mereka bergegas keluar. Namun, mereka tidak dapat melihat jejak Anda, oleh karena itu. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok dan mencarimu masing-masing ke arah utara dan selatan. Hutan belantara es dan salju berukuran sangat besar. Umumnya, selama mereka meninggalkan Saint Petersburg sejauh sekitar 120 mil, meskipun mereka berada di arah yang sama dengan Zhang Tai dan Ogham, mereka hampir tidak bisa bertemu Zhang Tai dan Ogham. Selain itu, dalam satu malam, beruang tua Dali dan tetua lainnya paling banyak bisa bergerak sejauh 600 mil. Mereka tidak akan pernah bisa mendekati area pertempuran antara Zhang Tai dan Ogham. Oleh karena itu, wajar jika Zhang Tai tidak bertemu mereka dalam perjalanan pulang. Saya baik-baik saja. Telepon mereka kembali. Zhang Tai menjawab sambil tersenyum. Meskipun para tetua suku di hutan belantara es dan salju tidak memberiku bantuan tadi malam, kesetiaan mereka membuatku puas. Setidaknya, mereka lebih setia padaku dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya, seorang pendeta kepala kerajaan cahaya suci hampir mampu membelah seluruh hutan belantara es dan salju. Namun, itu adalah pendeta lingkaran cahaya dari kerajaan cahaya suci yang datang ke sini tadi malam. Meski begitu, orang-orang ini masih berani keluar untuk mencariku. Itu lumayan. Zhang Tai berpikir sambil melanjutkan, apakah Saint Petersburg dalam keadaan terkepung? Ya, seluruh Saint Petersburg telah dikepung sejak tadi malam. Kamu bereaksi berlebihan.
Batalkan saja, iya Yang Mulia. Meskipun Penatua Tos ingin bertanya tentang kondisi Ogham, dia tidak melakukannya karena dia menemukan Zhang Tai tidak bermaksud membicarakan hal itu. Apa yang terjadi tadi malam terlalu aneh. Bahkan para tetua dari Komite Kardinal Tetua tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Ogham tidak akan datang lagi, kata Zhang Tai dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, jantung Penatua Tos berdebar kencang ketika jawaban Zhang Tai mengandung banyak makna. Dalam sekejap mata, Zhang Tai telah tiba di Istana Musim Panas. Saat melihat Zhang Tai kembali dengan selamat, semua pejuang Palutor yang siap melawan ksatria bayangan kerajaan cahaya suci sampai akhir segera bersorak. Yang bisa terdengar dalam jarak beberapa mil. Wula, wula, wula. Para pejuang ini berpikiran tunggal. Tidak peduli apapun, karena Zhang Tai dan Ogham menghilang pada waktu yang sama tadi malam, sekarang Zhang Tai kembali sendirian dengan selamat, itu berarti Zhang Tai adalah pemenangnya. Setelah satu malam penindasan dan ketegangan, begitu banyak orang yang menunggu kabar tersebut. Sorak-sorai Thor's Hammer langsung mengusir suasana menindas dan intens itu seperti arus hangat. Bagian istana yang runtuh masih dalam pembersihan, namun sorakan keras dan perintah untuk mencabut darurat militer dan kembalinya para pejuang itu ke kamp mereka masing-masing menunjukkan bahwa krisis yang dibawa oleh ksatria bayangan kerajaan cahaya suci telah dijinakkan. Oleh karena itu, suasana meriah dan meriah menyebar ke seluruh Saint Petersburg sekaligus. Ketika Zhang Tai kembali ke Istana Musim Panas, istri dan anak-anaknya juga kembali ke permukaan bumi dari tempat perlindungan yang tersembunyi. Saat melihat Zhang Tai, semua mata wanita itu berkaca-kaca. Banyak orang di Saint Petersburg dan Istana Musim Panas pasti mengkhawatirkan Zhang Tai tadi malam. Namun, kekasih Zhang Tai lebih mengkhawatirkan Zhang Tai. Mereka tidak tidur sama sekali tadi malam. Meski hanya satu malam, ketika mereka melihat Zhang Tai sekali lagi, mereka merasa seperti mengalami situasi hidup atau mati. Zhang Tai menyeka air mata mereka satu demi satu dan akhirnya membuat para wanitanya merasa tenang. Andre, Matvei, Alexander, Anatoly, dan anak-anak lainnya memperhatikan Zhang Tai dengan mata yang sangat memujanya. Yang paling sering mereka dengar adalah berbagai legenda tentang keberanian Zhang Tai dan perwujudan kehendak Tuhan. Ibu mereka memberitahu mereka bahwa ayah mereka adalah pahlawan sejati. Anak-anak itu sebelumnya tidak memiliki konsep pahlawan. Namun, tadi malam, mereka menyaksikan keberanian ayah mereka dan bagaimana ayah mereka sendiri yang mengalahkan ksatria bayangan itu. Papa, saat aku besar nanti, aku juga akan melindungi ibu dan yang lainnya menggunakan tombakku seperti yang kamu lakukan. Andre mengangkat wajah mungilnya saat dia memberitahu Zhang Tai dengan tegas dengan mata berbinar, bisakah kamu mengajariku caranya menggunakan tombak? Setelah mendengar kata-kata Andre, Zhang Tai tertawa terbahak-bahak sambil mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala Andre. Selama kamu mau belajar, aku pasti akan mengajarimu. Selain tombak, aku bisa mengajarimu banyak keterampilan lainnya. Setelah kamu menguasai semuanya, kamu akan melindungi ibumu seperti aku dengan mengusir musuh. Semua anak mengangguk dengan paksa. Ayo pergi, aku khawatir kamu belum sarapan. Ayo pergi dan sarapan. Zhang Tai melambaikan tangannya. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, dapur Istana Musim Panas langsung menjadi sibuk. Beruang liar tua Dali dan anggota komite tetua kardinal lainnya baru kembali ke Istana Musim Panas pada jam 2 siang. Setelah semua anggota komite tetua kardinal kembali, Zhang Tai memanggil mereka untuk belajar. Dia harus memberikan penjelasan kepada tokoh inti kerajaan suci Islandia tentang apa yang terjadi tadi malam. Zhang Tai duduk di kursi paling penting di ruang kerja. Semua tetua dari komite tetua kardinal duduk di kedua sisi ruang belajar sambil saling bertukar pandang. Akibatnya, seluruh ruang belajar berada dalam suasana yang aneh. Yang Mulia, bagaimana dengan Ogham, pendeta lingkaran cahaya dari kerajaan cahaya suci yang menyerbu Istana Musim Panas tadi malam? Banyak penatua ingin menanyakan pertanyaan yang sama, namun, hanya beruang liar tua Dali yang berani menanyakannya sembarangan. Sebenarnya, Zhang Tai sedang menunggu seseorang menanyakan hal itu. Kekuatan kerajaan suci Islandia jelas tidak selemah yang Anda lihat, seorang ksatria bayangan tidak dapat mengguncang fondasi kerajaan suci Islandia. Zhang Tai berkata dengan tegas dan tidak jelas. Semua tetua langsung memahaminya. Mereka segera mengingat ksatria surgawi legendaris yang memusnahkan seluruh armada ekspedisi Kekaisaran Cahaya Suci hanya dengan satu pukulan tadi malam. Ksatria surgawi misterius itu memberikan bantuan kepada Yang Mulia sekali lagi. Ksatria surgawi itu pasti bersembunyi di suatu tempat di Istana Musim Panas tadi malam. Dia pasti sudah lama meramalkan bahwa seseorang yang lebih kuat dari Kerajaan Cahaya Suci akan melancarkan serangan. Oleh karena itu, Ksatria surgawi itu sedang menunggu pendeta lingkaran cahaya untuk mencari kematian sendiri. Itu menjelaskan mengapa Zhang Tai bisa kembali dengan selamat. Kekuatan seorang ksatria surgawi berada di luar imajinasi para ksatria besi hitam. Ini mungkin menjelaskan mengapa Zhang Tai dan Ogham langsung menghilang ke publik dalam hitungan detik tadi malam.
Para tetua dari Komite Kardinal Penatua berpikir bahwa mereka telah mendapatkan jawabannya. Hanya Paus Charlene yang melirik Zhang Tai, sementara itu, dia sedikit mengernyit dengan pandangan ragu, namun, dia tidak mengatakan apapun. Alam, itu pasti kekuatan alam yang digenggam oleh ksatria surgawi. Kepala klan dari suku beruang gunung, yang selalu dianggap sebagai orang pedesaan, mengangguk dan berkata dengan keras seolah-olah dia telah melihat alam seorang ksatria surgawi. Ksatria surgawi itu hampir akan berpromosi menjadi semisage. Kepala klan dari suku beruang api juga terkejut. Mendengar diskusi mereka dan memperhatikan penampilan mereka, Zhang Tai hanya bisa berbicara dalam hati. Saya tidak menipu Anda. Aku mengatakan yang sebenarnya, jika Anda salah memahami kata-kata saya, jangan salahkan saya karena tidak menjelaskannya kepada Anda. Dalam waktu kurang dari 1 hari, sebuah berita telah menyebar ke seluruh Saint Petersburg. Pendeta lingkaran cahaya dari Kerajaan Cahaya Suci yang menyerbu Istana Musim Panas tadi malam telah dibunuh oleh seorang ksatria surgawi yang telah dipromosikan menjadi semisage. Ksatria surgawi itu sebenarnya adalah ksatria rahasia nomor 1 di belakang Kerajaan Suci Islandia. Gosipnya begitu jelas sehingga mereka yang menghadiri jamuan makan malam tadi malam bahkan bersumpah bahwa mereka telah menyaksikan bagaimana ksatria surgawi misterius itu menunjukkan kekuatan alamnya dan membuat Ogham, pendeta halo dari Kerajaan Cahaya Suci dan Yang Mulia menghilang di depan publik. Gosip menyebar ke Saint Petersburg pada hari kedua dan seluruh Kerajaan Suci Islandia pada hari ketiga. Seperti bagaimana Kerajaan Suci Islandia memperoleh informasi intelijen tentang pasukan ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci melalui berbagai saluran. Kerajaan Cahaya Suci juga dapat memperoleh informasi tentang Kerajaan Suci Islandia melalui saluran yang hampir sama. Salah satu metode paling sederhana adalah membayar kapal dagang yang melakukan perjalanan antar benua. Benua Barat dan Kepulauan Ewentra serta banyak kantor pasukan atau lembaga diplomatik di Kerajaan Suci Islandia. Setelah mendengar berita ini, Kerajaan Cahaya Suci menjadi sangat ketakutan. Setelah 2 hari berikutnya, Bank Raja Wali Emas mengirimkan berita ke Kerajaan Suci Islandia sebagai perantara. Paus Kerajaan Cahaya Suci telah mengirimkan utusan khusus ke hutan belantara es dan salju untuk meredakan perselisihan antara kedua negara. Sekarang utusan khusus akan tiba, itu berarti Kerajaan Cahaya Suci benar-benar ingin menuntut perdamaian. Kastil Besi Hitam Bab 1250, Pertapa Qianji. Identitas asli Peter Hamplester adalah Zhang Tai, ksatria Hua yang terkenal. Zhang Tai mendirikan gereja dewa kuno di hutan belantara es dan salju. Ogham, pendeta lingkaran cahaya dari paroki timur Kerajaan Cahaya Suci menyerbu Istana Musim Panas. Namun, dia dibunuh oleh seorang ksatria semisage di belakang Kerajaan Suci Islandia. Zhang Tai turun tahta. Zhang Tai membangkitkan garis keturunan Hua yang kuat dan abadi. Andre, putra Zhang Tai dan Olaura yang berusia 4 tahun, yaitu putra sulungnya, akan menjadi Tsar Kerajaan Suci Islandia berikutnya. Kerajaan Cahaya Suci di benua barat menugaskan utusan khusus ke Saint Petersburg untuk menuntut perdamaian. Pada bulan April tahun 904 kalender besi hitam, berbagai berita tentang Zhang Tai sekali lagi menjadi fokus gunung kecerahan. Pada tanggal 12 April artikel berbayar menguraikan kehidupan legendaris Pertapa Qianji Zhang Tai menjadi topik hangat di Mountain of Brightness hanya setelah diposting selama 2 hari. Artikel ini seperti legenda Peter Hamplester. Sedangkan untuk para ksatria, apa yang dilakukan Peter Hamplester di hutan belantara es dan salju tidaklah luar biasa termasuk bagaimana dia menyelamatkan Sirubai Olina dari konflik antara Kepulauan Ewentra dan Pulau Ular. Bagaimana dia menyelamatkan lebih dari 100.000 orang di relik bawah tanah dan mendirikan gereja dewa kuno. Bagaimana Peter Hamplester menenangkan bencana setan di kota Eskael. Bagaimana dia mengusulkan rencana kereta api poros, bagaimana dia menampung pengungsi dan mendirikan Kerajaan Suci Islandia. Banyak ksatria ambisius yang mendirikan negara dan agama di anak benua dan wilayah miskin dengan tujuan tertentu. Namun, ketika legenda tentang Peter Hamplester dan legenda tentang Zhang Tai yang telah lama terkenal di dunia ksatria digabungkan satu sama lain, hasilnya menjadi dramatis dan subversif seolah-olah terjadi reaksi kimia yang lebih menakjubkan ketika dua unsur menakjubkan bercampur satu sama lain. Yang pastinya membuat semua orang tercengang. Peter Hamplester, mantan Tsar Kerajaan Suci Islandia adalah Zhang Tai sang ksatria Hua yang terkenal di dunia ksatria. Fakta yang sulit dipercaya, tak seorang pun di istana utama Istana Musim Panas dapat membayangkan bahwa Peter Hamplester dapat mengucapkan kata-kata seperti itu dan menunjukkan garis keturunannya yang dapat mengubah tubuh di depan umum setelah berdiri. Ini adalah penampilan publik kedua Zhang Tai setelah mengadakan upacara putaran cakra sebagai seorang ksatria bumi. Semua orang di jamuan makan telah melihatnya. Di mata para pengikut gereja dewa kuno, penampilan kemampuan mengubah tubuh Zhang Tai tidak diragukan lagi merupakan perwujudan lain dari kehendak Tuhan. Hasilnya, mereka semakin memperkuat keyakinan mereka. Wanita Zhang Tai tidak diragukan lagi bahagia saat ini.
Pria yang berinkarnasi menjadi Peter Hamplester menggunakan garis keturunan abadi yang mengubah tubuh ini membuktikan siapa yang paling berharga di matanya dengan turun tahta. Pada saat ini, Zhang Tai memang memperlakukan negara ini sebagai sampah dan mengabaikan cemoohan orang-orang yang berkuasa. Namun, menurut berita langsung paling terpercaya yang saya terima, setelah Zhang Tai memulihkan penampilan aslinya, pendeta lingkaran cahaya telah muncul dan ingin mengancam Zhang Tai dengan menghancurkan istana musim panas dan Saint Petersburg. Dia menginginkan beberapa peralatan dari Zhang Tai. Namun, hasilnya adalah Zhang Tai dan pendeta lingkaran cahaya menghilang di depan publik sebelum mereka memulai perkelahian. Apakah benar ada seorang ksatria semisage di belakang kerajaan suci Islandia? Apakah Zhang Tai, pertapa Qianji memiliki identitas rahasia lainnya? Black Iron Nool akan selalu memperhatikan informasi yang relevan untuk Anda. Zhang Tai membaca seluruh artikel di Mountain of Brightness. Karena ini adalah artikel berbayar. Untuk mengetahui seperti apa tampangnya di mata orang lain, Zhang Tai segera membayar 1000 koin emas untuk artikel menarik ini setelah masuk ke Gunung Kecerahan. Ketika Zhang Tai membaca artikel tersebut, artikel ini telah dilihat lebih dari 30.000 kali. Setelah mengetahui pria bernama Besi Hitam yang tahu segalanya telah menghasilkan lebih dari 30 juta koin emas dengan menjual kecerdasannya, Zhang Tai menjadi terdiam. Black Iron Nool adalah nama panggilan yang sangat terkenal di Mountain of Brightness. Banyak artikel menarik di Mountain of Brightness ditulis dengan nama samaran ini. Zhang Tai tidak tahu apakah Black Iron Nool adalah seseorang atau sebuah organisasi. Namun, mengingat isi artikel ini, Zhang Tai tahu bahwa itu mungkin sebuah organisasi. Pasalnya, informasi tentang Zhang Tai dalam artikel tersebut sangat detail dan lengkap. Oleh karena itu, artikel tersebut sangat menular dan berpengaruh. Bahkan Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa mendapatkan julukan pertapa Qianji di Gunung Kecerahan. Di negara Taixia, merupakan hal yang luar biasa bagi seorang ksatria untuk mendapatkan julukan yang diterima secara luas yang tidak ada hubungannya dengan metode budidayanya. Nama panggilan khusus mewakili posisi khusus dan pengaruh serta reputasi yang jauh lebih besar di antara rekan-rekannya. Zhang Tai mengungkapkan inkarnasi Cui Li pada upacara putaran cakranya. Kali ini, dia mengungkapkan inkarnasinya sebagai Peter Hamplester, ditambah ketenaran nama aslinya, ketiga identitas tersebut terlalu menghebohkan publik. Hanya dalam beberapa hari, melalui Black Iron Nool, nama panggilan dari pertapa Qianji telah menyebar ke Gunung Kecerahan dan menjadi papan nama Zhang Tai. Qian mengacu pada Zhang Tai yang bisa mengubah penampilannya kapanpun dia mau, Ji mengacu pada metode rahasia dan kartu truf Zhang Tai. Tampaknya Zhang Tai tidak akan menghilangkan julukan ini di masa depan. Di bagian bawah artikel ini, ada banyak balasan. Kebanyakan orang membalas artikel ini secara anonim di Mountain of Brightness. Bahkan seseorang tidak menyembunyikan nama belakangnya, tidak ada yang bisa mengidentifikasi siapa mereka. Dengan garis keturunan abadi yang mengubah tubuh yang menakutkan, metode terlarang jiwa. Kekuatan pertempuran yang luar biasa dan berbagai metode rahasia, pertapa Qianji menyembunyikan identitas aslinya selama bertahun-tahun. Musuh-musuh pertapa Qianji akan mengalami mimpi buruk. Saya merasa layak menghabiskan 1000 koin emas untuk artikel ini. Aku sangat ingin tahu siapa ksatria semisage di belakang kerajaan suci Islandia dan pertapa Qianji. Saya ingin menghabiskan 100 kristal elemen tanah untuk berita ini. Aku ingin tahu apakah kamu telah mengetahui bahwa setelah membaca pengakuan dari pertapa Qianji. Aku berspekulasi bahwa pertapa Qianji mungkin telah mendapatkan sebuah benda rahasia besar ketika dia masih muda. Sejak itu, pertapa Qianji tumbuh semakin kuat dari seorang remaja biasa dalam waktu singkat. Artikel ini diikuti oleh banyak balasan juga. Dikatakan bahwa pertapa Qianji tersambar petir. Setelah itu, potensinya perlahan-lahan tergali. Aku juga pernah mendengarnya. Aku masih berpegang pada pendapatku. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Sebenarnya, itu adalah bagian yang sangat penting dari kekuatan seseorang. Saya merasa pertapa Qianji adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung akan menjadi istimewa dimanapun dia berada. Aku berada di benua barat. Siapa yang tahu syarat apa yang diperlukan untuk menjadi murid pertapa Qianji? Tampaknya pertapa Qianji seharusnya menjadi salah satu ksatria bumi terkuat di antara orang Hua. Pertapa Qianji masih muda dan tidak bermoral, dia adalah contoh yang baik bagi masyarakat Hua. Hahaha, ngomong-ngomong, saya membuat iklan di sini. Pria ini tampan, tinggi, lembut dan perhatian. Saya memiliki moral yang baik dan unggul dalam metode rahasia 2 orang. Saya berada di 7 dunia perubahan besi hitam. Saya ingin seorang ksatria wanita asing untuk budidaya 2 orang, tanpa memandang ras. Ksatria Hua wanita lebih disukai. Terbaik di atas 5 perubahan dunia besi hitam. Ksatria bumi wanita juga diterima. Jika Anda berniat menjadi mitra saya, silakan hubungi saya sesuai cara berikut. Sungguh-sungguh, lebih dari 20 tahun yang lalu, aku terbang melintasi kota Black Hot di anak benua Wai.
Pada saat itu, pertapa Qianji pasti sedang berada di kota di bawah sebagai seorang remaja biasa. Inilah pria tampan yang kuinginkan, dia terlalu tampan dan lembut. Aku Zhang Tai, pertapa Qianji. Ini adalah nama panggilan saya yang lain di benua barat. Satria wanita manapun yang ingin hamil bisa datang menjemputku. Saya berjanji Anda bisa melahirkan anak laki-laki. Selain itu, bayi kami mungkin memiliki kesempatan untuk mewarisi garis keturunan abadi saya yang mengubah tubuh. 20 kristal elemen air untuk setiap kehamilan. Diskon, 1 untuk 3. Diskon lebih banyak untuk pembelian grup. Aku bisa merahasiakanmu dan tidak akan pernah menyusahkanmu setelah itu. Ada berbagai balasan. Di Mountain of Brightness, karena mereka semua adalah ksatria, mereka berada pada posisi yang sama. Ksatria mungkin akan berlaga di depan rakyat jelata. Namun, di Mountain of Brightness, banyak ksatria yang tidak mau mengudara. Karena ditutupi oleh nama samaran mereka, semua ksatria dapat berbicara dengan bebas di Mountain of Brightness. Itu seperti dunia maya sebelum bencana. Di ruang virtual ini, banyak orang menjadi berbeda dari kenyataan. Ksatria mungkin membutuhkan tempat untuk bersantai dan melepaskan tekanan. Setelah membaca hal kehamilan berbayar itu, Zhang Tai tercengang. Ketika Zhang Tai terbenam di Gunung Kecerahan, sebuah suara terdengar, perahu udara utusan khusus Kerajaan Cahaya Suci telah tiba.